Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Kamu kali ini serem. Karena gelarnya. Kenapa? PhD hukum syariah. Wow. Udah, penginjil. Syariah bagi hasil dong. Tapi kuliahnya di Amerika. Nah, gue bingung tuh. Tapi syariah. UIN kali, UIN. Ya. UIN Washington kali ada nggak tahu. Cabang Washington. Iya kan nggak tahu. Oke, langsung saja. Ini dia Pramudia A. Oktavinanda PhD. Halo. Panggilnya Pram ya? Ya, Pram. S3 kenapa di Amerika? Karena dulu itu gua tuh selalu bermimpi pengen pergi ke University of Chicago. Oke. Jadi ceritanya itu kan Chicago itu adalah pusat dari Law and Economics. Oke. Gary Becker, Richard Posner lah itu pemenang Nobel lah salah satunya kan. Jadi gara-gara itu gue pingin banget pergi ke Chicago belajar Law and Economics. Kebetulan suka juga dengan hukum Islam dari awal. Jadi ceritanya begini. Waktu FHUI kan gue angkatan 2001. Gue punya sahabat baik namanya Mukti Ali. Nah dia tuh anak pesantren lah, ya kan, dia ngaji juga gitu kan di Kampung Randu. Harusnya waktu itu nantangin, dia bilang, Pram lu belajar hukum Islam? Iya kenapa? Ngapain lu? Bedain air wudhu aja nggak bisa. Gue bilang, challenge accepted nih gue kan. Pergilah gue habis itu ke Masjid UI. Nah di Masjid wudhu langsung? Bukan, mau belajar ke perpustakaan. Bukan, kan beda air wudhu. Nah gue pergi ke perpustakaan Masjid UI yang sangat berdebu karena nggak pernah ada satupun pengunjungnya. Cuma satu pengunjungnya gue sama satu penjaganya kakek-kakek gitu. Nggak tahu masih ada atau nggak tuh kakek-kakek. Gue baca ke situ, nemu tuh buku. Ada dua waktu itu. Satu usul fiqh, satu lagi buku tentang judulnya Bidayatul Mujtahid. Itu kitab fikih gitu dari mazhab Maliki yang ngarang Ibnu Rusyid. Gara-gara baca buku itu gue terbuka mata gue. Oh ternyata hukum Islam itu kalau jadi Ibnu Rusyid Bidayatul Mujtahid ini kitab fikih perbandingan. Jadi nggak cuma satu mazhab. Dia walaupun mazhab Maliki tapi dia gabungin 4 mazhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki sama Hambali. Kemudian yang usul fikih itu adalah ilmu yang namanya disebut dengan ilmu basic. Jadi apa tuh? Ilmu penafsiran hukum, ilmu sumber hukum. Ya kan misalnya orang langsung belajar ilmu fikih kan? Iya. Tapi kayak kita sarjana hukum, sebelum kita belajar ilmu hukumnya satu-satu, harus belajar dulu basicnya. Nah itu ada di ilmu usul fikih. Nah dari situ jadinya kepengaruh sampai jauh. Akhirnya gue nulis skripsi tentang hukum Islam. Penafsiran penggunaan teori maslahah mursalah dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang bom Bali. Kan waktu itu ada tuh undang-undang terorisme kan? Iya. Nah lanjut lagi S2 sampai S3 di Chicago, ke bawah tuh. Gara-gara itu gue jadi belajar, oh ternyata pendekatan hukum itu gak cuma satu. Bisa multidisipliner dari usul fikih itu kan. Karena kan dari masalah musalah. Itu adalah teori hukum berbasis maslahah. Jadi kalau kita berbasis maslahah, manfaat, kan harus ngerti ekonomi, harus ngerti sosiologi, harus ngerti ilmu politik dan lain sebagainya. Jadi gara-gara itu, dari buku itu, belajar bikin skripsi, ketemu Law and Economics, sampai akhirnya kebawa ke Chicago. Akhirnya bermimpi pergi ke Chicago, sampailah di S2 dan S3 di sana. Nah, kok bisa sampai Chicago? Karena Chicago itu pendiri Law and Economics. Bukan, maksudnya lo bisa sampai ke sana. Oh, nyari. Jadi kita dapat beasiswa. Gue dapat beasiswa kantor waktu itu. Dapat beasiswa kantor. Terus waktu S3 beasiswa langsung dari sekolahnya. Jadi University of Chicago ngasih gue beasiswa. Jadi gue full gratis sekolah di situ.
Nah, gara-gara itu, terus kemudian gue bilang, karena gue udah suka hukum Islam, gue lanjutin dari skripsi gue, berubahlah jadi disertasi gue. Judul disertasi gue adalah Interpreting Immutable Legal Text, The Postnerian Pragmatism of Islamic Law. Apa itu? Artinya adalah bagaimana cara kita menginterpretasikan, kan teks Quran itu kan udah immutable, nggak bisa diubah lagi kan? Ya. Kalau suatu hukum udah nggak bisa diubah lagi, bacanya bisa berubah atau nggak? Jawabannya bisa. Oh, tafsirannya gitu maksudnya. Tafsirnya bisa berubah. Salah satu contoh waktu itu kasus gue pakai adalah perbudakan. Kan perbudakan nih, banyak orang bilang kan perbudakan itu sudah diharamkan. Tapi sebenarnya kalau kita baca literatur dari Al-Quran dan hadisnya, nggak pernah. Bahkan ada salah satu ayat itu yang kita bahas itu udah halal dan thayyib. Jadi halal dan baik, perbudakan. Tapi masih orang marah. Ya. Kalau ditanya sekarang kan, masa perbudakan bila halal dan baik? Ya. Permasalahannya memang tidak pernah berubah. Makanya dulu ada satu nih buku menarik, Yusuf Qaradawi. Itu kan salah satu ulama terkenal tuh. Ya. Ulama ini ya, dari Qatar. Yusuf Qaradawi itu bikin buku, halal dan haram dalam Islam. Itu dibahas tuh semua yang di bawah muka bumi, di bawah sinar matahari dibahas sama dia. Kecuali satu, perbudakan, halal atau enggak. Kenapa? Karena di buku itu dia bahas salah satu konsep dalam hukum Islam nih kan, apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan. Dan demikian sebaliknya. Ya. Tapi kalau kayak begitu pakai konsep itu kita benar-benar letter lah, berarti perbudakan juga nggak boleh diharamkan dong. Ya. Tapi kan karena kenyataannya sudah dilarang, walaupun menunggu 1400 tahun. Karena kan sampai akhir awal abad 20, perbudakan bahkan masih legal di beberapa negara, termasuk dengan negara Islam, di Mauritius kalau nggak salah terakhir, di Afrika lah. Nah jadi, itu yang kemudian kita jadikan sebagai salah satu basis dalam disertasi itu untuk menunjukkan kenapa terjadi perubahan pandangan. Dari yang sebelumnya tadi dibilang haram, berubah menjadi halal. Dan kemudian kita lihat tuh, bandingin kan, banyak aturan-aturan juga berubah. Contoh lagi nih, di Indonesia misalnya sebagai contoh. Orang kalau mau poligami, sebenarnya butuh izin istri atau nggak, suami? Kalau menurut itu enggak. Menurut apa? Menurut Islam enggak. Islam Nggak perlu. Iya. Tapi di Indonesia kan nggak bisa. Harus persetujuan Iya. istri pertama. Di Iya. kompilasi hukum Islam. Waris juga sebagai contoh. Waris, kalau misalnya anaknya perempuan, menutup nggak bagian saudara kalau di aslinya? Enggak. Nggak menutup. Jadi saudara berdapat. Tapi kalau di hukum Islam, karena kita mengandung namanya hukum kewarisan bilateral, itu profesor dari FAUI dulu tuh, Hazairin namanya. Dia bilang, enggak, kalau Indonesia harus menutup. Jadi anak perempuan ataupun anak laki bisa menutup bagian saudara. Ini contoh nih kan. Tapi kan lagi-lagi ya, kan waris itu kan salah satu paling kontroversial. Dalam artian gini, banyak orang, kalau sampai itu berubah, berarti mengubah hukum Allah, berkata gitu. Tapi sebenarnya kamu udah mengubah sebagian. Walaupun mungkin bagian-bagian yang kalau kata orang ya, tidak krusial, tapi krusial, karena kan berubah. Kan kalau dari hadisnya harusnya anak perempuan itu tidak bisa menutup karena anak perempuan kan bagiannya terbatas lah gitu ya. Kalau anak cowok kan ada persisanya berkata begitu. Jadi itu ada contoh-contoh yang kemudian dimasukkan di dalam disertasi. Saya lihat ternyata ini berubah hukum ini. Nah, satu kisah yang saya pakai itu adalah kisah Nabi Khidir. Atau kisah Nabi Khidir nggak? Atau kisah Khidir lah, kan banyak orang masih berdebat apakah dia Nabi atau bukan. Masih hidup katanya tuh. Iya kan, masih hidup kan. Khidir versus Nabi Musa. Iya. Kan cerita dalam Quran kan. Kan situ ceritakan, Nabi Musa pergi bertemu dengan Khidir. Karena kan waktu itu Nabi Musa mengklaim sebagai orang terpintar katanya di muka bumi. Terus Allah bilang, wah bukan kamu masih belajar lagi. Pertemukanlah dengan Khidir. Ketemu 3 kasus kan. Yang pertama dia naik perahu. Terus abis dia mendarat, perahunya ternyata dibolongin sama Khidir. Ya kan. Terus Musa kan bertanya, kok dibolongin? Ini kan perahu orang. Terus Khidir bilang, kamu bertanya ya? Oh ya, saya lupa jelasin di depan. Kan ceritanya adalah, Khidir bilang, kamu boleh ngikutin saya, tapi kamu nggak boleh nanya ya kalau saya melakukan sesuatu ya. Kalau sampai nanti kamu nanya, kamu nanti mesti berpisah kita kan. Iya. Jadi kisah pertama tadi itu. Kedua, yang paling kontroversial. Ketemu seorang anak kecil. Tiba-tiba anak itu dibunuh sama Khidir. Tentu sebagai seorang rasional, Musa bertanya kan, loh, Kok dibunuh? kenapa kamu bunuh anak kecil? Ini kan mengambil nyawa. Khidir bilang, strike tuh. Lu nanya lagi nih. Kan gue udah bilang nggak boleh nanya. Nah, terus kemudian ketiga kan, mereka pergi beristirahatlah di sebuah rumah, di sebuah desa, yang mana desa itu tidak ramah lah, tidak sopan sama mereka. Intinya kayak, ngapain sih lu datang ke sini gitu kan, tidak diterima. Dia tinggal di suatu rumah, terus tiba-tiba dibenerin temboknya sama Khidir. Musa nggak sabar tanya lagi, bos, ini udah kita dihina, udah kita nggak diterima dengan baik, ngapain lu benerin tembok orang? Terus kan Khidir bilang, strike 3. Ya kan, kamu nanya lagi nih. Ya. Oleh karena itu akhirnya kita akan berpisah dan akan saya jelaskan kenapa dalam 1, 2, 3 ini saya melakukan itu. Satu, pertama dijelasin sama Khidir. Kapal, perahu, itu saya bolongin. Karena perahu ini punya seorang miskin. Dan saya tahu bakal ada seorang raja lalim yang datang dan akan menyita perahu ini. Maka saya bolongin. Supaya apa? Supaya perahu itu nggak diambil. Oke. Yang kedua, anak. Kenapa anak ini dibunuh? Karena anak ini sangat disayang oleh orang tuanya. Dan orang tuanya ceritanya muslim, lah, beriman. Tapi kalau misalnya dia terus dibiarkan tumbuh dewasa, anak ini akan menyesatkan kedua orang tuanya. Maka saya bunuh. Oke. Yang ketiga,
tembok itu memang benar, di desa ini kita tidak diterima. Tapi di rumah itu punya seorang orang yang taat sama Allah. Dan dia tuh ada warisan harta di situ. Saya ngejagain dan ngebantuin, rupanya rumah itu bisa diperbaiki sehingga nanti anak-anak itu bisa mendapatkan manfaat dari harta yang disembunyikan oleh ayahnya. Nah, cerita ini seringkali tidak diekspos. Karena memang orang kan bertanya, apalagi dari nomor 2 kan, gila masa lu boleh bunuh anak kecil cuma gara-gara nanti bisa menyesatkan kedua orang tua. Apa mungkin? Nah, itu yang kemudian jadi bahasa kita lihat dari sudut pandang law and economics, ya kan, welfare maximization. Saya bilang cerita pertama ini menarik. Kenapa saya bilang kenapa agama Islam itu konsekuensialis? Dalam arti begini, yang dilihat itu adalah hasil akhir, belum tentu di prosesnya. Belum tentu di benar dan salah itu tidak diukur dari satu hal itu benar karena itu benar atau satu hal itu salah karena salah, tapi dilihat hasil akhir apa. Mari kita contoh yang pertama tadi, perahu. Kan bisa Khidir sama Musa bertahan di situ, pas nanti ada raja lain datang bilang, "Raja, ini perahu punya orang miskin. Kamu nggak boleh ambil." Dan mereka jadi martir, ibarat kata begitu. Can be a very engaging story kan? Inilah dua orang yang mengorbankan nyawa, tapi tidak. Dia mengambil yang pragmatis. Lu selamatin dulu kapal itu supaya nantinya kita melakukan kerugian sedikit untuk mencegah kerugiannya lebih besar. Ini menarik. Ini sangat berpikir sangat pragmatis. Saya bilang Islam itu sangat Posnerian. Karena Posnerian, Richard Posner, pencipta law economics di Chicago, juga mikir seperti itu. Kalau kamu bisa mencegah kerugian lebih besar dengan kerugian lebih kecil, perhaps you need to do it. Supaya tadi tidak terjadi yang tadi kan ada orang hilang nyawanya dan lain sebagainya, akhirnya perahu itu dirusak. Tapi kan ini menarik. Biasanya orang bilang keadilan, terus kebenaran, kita harus mau ngomong apapun, jadi nggak ada strateginya. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya bagus nih. Yang kedua ini juga menarik. Dalam kisah itu, beberapa ada yang menafsirkan. Ulama sufi misalnya, dia menafsirkan, enggak, itu hanyalah alegori, suatu kisah bahwa Nabi, maksudnya dalam kisah itu sebenarnya yang dibunuh itu nafsu, katanya begitu kan. Nah, itu tafsirnya Muhammad Al-Ghazali juga, kalau nggak salah satu ulama dari Mesir, dari Al-Azhar University. Cuman saya baca nih di kitabnya Fathul Bari dan di buku kitab hadis Bukhari, itu Nabi Muhammad juga membahas hal itu. Dan komentar Nabi itu tidak mengindikasikan ini sebagai satu alegori, karena Nabi di situ ngomong, seandainya waktu itu Musa menjawab tidak bertanya, kita mungkin akan dapat lebih banyak cerita karena Nabi. Jadi Nabi pun curious, kepo juga. Kok bisa ya? Ada kasus seperti ini, sayang Musa nggak sabar sehingga akhirnya dia berpisah. Nah, kasus kedua ini dibahas di dalam berbagai tafsir juga. Saya pakai dari perbandingan dari berbagai kitab tafsir kan. Ada tafsir, saya baca kitab tafsir Tobari, terus kitab tafsirnya Quraisy Shihab, sama tafsir resmi Departemen Agama. Atau nggak Departemen Agama ternyata punya tafsir resmi? Bukan terjemahan doang. Bukan, ada tafsir resminya. Namanya umum. Ya. Nah, terus jadi sama dibahas. Pelajaran yang dibilang situ adalah agak aneh menurut saya. Janganlah jadi orang yang sombong karena merasa berilmu. Menurut saya itu agak aneh pelajaran itu. Karena ini sebentar, ini ada elephant in the room nih. Ada anak kecil dibunuh, tapi kagak ada yang ngebahas. Nah, terus saya baca di buku di kitab tafsir Tobari, misalnya contoh dibahas. Enggak, anak itu walaupun kemudian dibunuh, tapi sebenarnya nanti keluarga itu dapat lagi gantinya dan anak-anak lebih baik. Ini kayak kalau berdasarkan cerita kisah Nabi Ayub. Kan kisah Nabi Ayub gitu kan. Tiba-tiba anaknya mati, harta diambil, tapi karena dia tetap taat sama Allah, akhirnya dibalikin 2 kali lipat kan. Nah, jadi itu ada berargumen sebetulnya enggak, dia tetap diganti. Jadi sebenarnya ada kompensasinya. Ini menarik karena satu berarti anak bisa dikompensasikan menurut ya. Ini kan kita lagi bicara teori kan. Tapi yang juga menarik adalah ada justifikasi untuk kemudian melakukan satu tindakan ekstrim seperti itu untuk kemaslahatan lebih besar. Ini kalau kayak di film Star Trek gitu kan, The Rise of Khan itu kalau nggak salah saya ingat ya. Bahwa for the greater good, atau yang waktu itu Transformer juga ada tuh waktu Optimus Prime lawan yang mana tuh? Yang gue juga lupa tuh ya, salah satu Prime sebelumnya. Nah, di sini karena ada pertanyaan, ini public policy kan, kita sering bahas kan. Setiap kali kita ngurangin anggaran untuk kesehatan atau untuk pendidikan, itu kan ada satu anak yang hidupnya akan lebih merana. Ada satu orang yang akan mati lebih cepat. Bahkan bukan satu orang, akan ada banyak orang yang terkena kan. Setiap kali kita mengurangi anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Tapi di situ seperti kata Stalin, kematian satu orang adalah tragedi, kematian jutaan orang adalah statistik. Cerita ini kalau menurut saya, walaupun sangat ekstrim, sebenarnya mengingatkan kita sekali lagi bahwa setiap nyawa orang itu berharga. Kamu nggak bisa cuma menjadikan semua ini sebagai statistik. Di situ memang sangat ekstrim. Tapi kan ibarat kata udah dapat pengetahuan dari Allah nih ceritanya nih. Sedemikian rupa sehingga akhirnya dia mengambil keputusan itu. Karena ini juga menarik bahasa digunakan di Quran. Bahasa digunakan di Quran adalah bukan pasti anaknya. Tapi saya khawatir. Dan ini dibahas di berbagai kitab tafsir. Kenapa pakai kalimatnya, kata-kata itu khawatir? Kan mengindikasikan, berarti nggak pasti dong nih anak ini. Apa boleh kita mengambil keputusan, mengambil suatu kebijakan publik ibarat kata, hanya berlandaskan probability. Kalau dari hukum Islam ini, berarti iya benar. Karena tadi seperti kenyataan kan, kita pasti ada probability, tidak mungkin kita dapat pasti.
Makanya kasus yang tadi pakai ulama pun berdebat. Enggak, itu sebenarnya udah pasti. Khidir aja sopan orangnya. Tapi ada juga bilang enggak, memang tidak pasti, tapi probabilitasnya mengarah ke yang lebih negatif. Itu yang ada di dalam jadi itu pelajaran nomor 2 ya kan. Nah, itu bisa dielaborasi tapi dulu. Nah, nomor 3, ini paling menarik. Kenapa kemudian Khidir mau ngebenerin sesuatu bahkan sebenarnya bukan kos dia. Nah, pelajaran nomor 3 yang saya masukin adalah itu fungsi dari seorang leader. Kalau kamu kan dari nomor 1 sama nomor 2, kan kosnya bukan ke saya. Saya ngebunuh anak kecil, bukan anak saya. Saya ngerusakin perahu, bukan perahu saya. Tapi kalau misalnya seorang nabi, seorang leader, kerjanya cuma bikin kos buat orang lain, dia sendiri nggak ada pengorbanan, no skin in the game, pasti orang marah kan? Makanya kamu juga harus kerja sebagai leader. Leader nggak bisa cuma, saya minta kamu berkorban ya, saya minta kamu ngasih ini ya. Tapi dia sendiri tidak mau jadi bempernya, tidak mau ngasih sesuatu dan lain sebagainya, sehingga akhirnya orang lihat, ya ini mah, lu mah seenaknya aja, ya kan? Kalau tadi kan misalnya ibarat kata gitu kan, kritik tanpa solusi tadi kan. Atau kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti. Jadi ya kayak begitu leadernya loh. Dia cuman seenaknya aja, pokoknya gue mau ngelakuin ini, lu berkorban buat gue, tapi dia tidak mau melakukan. Nah, jadi dalam 3 pelajaran, 3 kisah ini menurut saya terkandung seluruh esensi dari teori penafsiran hukum Islam. Itu kalau menurut saya, dalam disertasi saya itu yang saya coba buktikan. Saya bilang bahwa hukum itu bisa berubah, harus ada justifikasinya, and you really need to care bahwa orang-orang yang menjadi korban dari keputusan kita, lu ngerti nggak? Lu benar-benar tahu nggak apa yang akan terjadi sama mereka when you take that kind of decision? Karena akan selalu ada impact-nya kepada manusia, kepada orang-orang ini. They are not just a statistic, they are a story, a very important story. Dan harusnya jadi pelajaran supaya kita hati-hati. Itu yang menurut saya. Dan sehingga tadi, hukum juga bisa berubah. Jangan kita bilang, kalau nanti lagi hukumnya lu suka, bilang, oh ini hukum udah pasti dari Allah, tidak boleh diubah. Pas giliran nggak suka, oh nanti kita cari-cari. Nah, kan itu yang biasanya dikritik gitu kan dari apa namanya dalam literatur hukum Islam gitu kan, yang memang sampai sekarang tidak bisa diselesaikan karena ya tadi akan selalu ada perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat tentang mana yang bisa berubah, mana yang tidak bisa berubah. Tapi pernyataannya itu terjadi. Nah, saya kasih satu contoh sebelum penutup tentang tema ini. Dalam hukum Islam, cerai butuh nggak persetujuan dari pengadilan? Nggak perlu. Talak saya talak aja. Saya cuma ngomongin talak, bahkan kalau bisa kan talak apa tuh, talak bain kubro ya, 3 langsung. Nggak butuh pengadilan. Tapi di Indonesia harus tetap pergi ke pengadilan. Itu salah satu pelindungan di dalam Islam. Yang menariknya, salah satu yang dulu ini, dan mungkin banyak orang nggak terima, karena saya dulu baca buku sejarahnya, itu ngambil dari Syiah di Iran. Bahwa harus dengan persetujuan dari pengadilan atau istri juga bisa punya hak. Jadi ini menarik. Ada konsep-konsep yang diambil yang mungkin belum tentu bisa, orang nggak percaya, tapi memang kayak begitu kenyataan. Jadi banyak orang sudah melakukan riset, dan makanya saya bilang, saya senang banget waktu nulis disertasi ini, karena I do something yang nggak semua orang tahu, dan harapannya bisa berimpact gitu. Jadi orang ngerti bahwa ya hukum Islam itu tidak sesederhana itu. Tidak dikit-dikit kalau lu nggak setuju murtad, atau kalau lu nggak setuju kafir. Nggak gitu. Bahwa ada banyak perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat yang sudah muncul, bahkan jangankan di sekarang, dari zaman dulu pun ada. Nah, cuman makin lama ini kan orang makin lama kadang-kadang ini ya, karena dia nggak tahu, jadi dia pikir ya di dunia ada satu kebenaran gitu. Dia menolak uncertainty. Padahal kan hidup itu selalu penuh dengan uncertainty, kan tidak ada yang pasti. Gitu. Kalau cita Hidayah nomor 2 jadi bahkan nggak berani bilang pasti, tapi dia mengambil keputusan itu, berarti kan menunjukkan satu hal bahwa memang sometimes we need to take decision, dan kedua nggak ada satu hal yang ada pasti. Ini bahkan orang yang katakan udah langsung dapat ilham dari Allah gitu kan. Khidir kan cerita begitu kan. Tapi by the end of the day dia menggunakan kalimat itu, makanya itu one of the best part menurut saya di Quran, yang maka jadi timbul perdebatan dan lain sebagainya, karena bahasa digunakan itu bahasa Arab aslinya tidak mengindikasikan 100% certainty. Pasti, ya. Berarti artinya disertasi ini memperkuat kalau kita mau buat kebijakan sesuatu yang sepertinya bertentangan dengan hukum yang udah ada. Bisa juga. Kayak bikin peraturan talak harus ke pengadilan, itu kan bertentangan dengan hukum yang udah ada. Yang udah pakemnya. Pakemnya. Dan jadi. Nah, itu pertimbangannya seperti yang ada di disertasi lo nih. Bahwa sesuatu sebenarnya bisa kita agak bengkokkan sedikit. Iya. Jadi kan begini, memang kan orang selalu takut. Sorry, sebentar. Oh, ya. Begitu, itu nggak dapat challenge nggak dari orang-orang ulama yang punya otoritas untuk fatwa bikin haram dan halal? Pasti. Pada masa kita bikin seperti itu, pasti ada yang nggak setuju, pasti. And I'm fine with it. Cuman kan saya menantang lagi kan. Biasanya nih orang, begitu saya tanya, saya pakai kasus yang paling gampang. Kan kemarin kita sempat bahas kan saya punya podcast di Chamber, promosi sedikit. Yeah. Nah, terus dalam di Chamber itu ada satu buku namanya Maxims for Critical Thinking. Di buku Maxims for Critical Thinking itu dibahas, kalau kita punya berbagai macam kasus yang rumit, ambillah satu kasus paling ekstrim.
Makanya waktu itu kalau saya menjawab hal seperti itu, saya selalu bawa tadi perbudakan. Karena itu paling gampang. Perbudakan tidak pernah diharamkan. Bahkan sanksinya pun tidak ada. Jadi kalau misalnya saya pernah aja, saya nemu satu hadis waktu itu saya sampai riset lama dengan dan nyari kitabnya di Fathul Bari. Cuma ada satu yang bilang, kalau seandainya kamu memperbudak seorang memperbudak seorang bebas dan memperdagangkan sahabat kamu akhirnya akan dikutuk. Tapi jadi satu pertanyaan, masa lu udah memperbudak seorang secara bebas, hukumannya cuma dikutuk, artinya masih nanti. Iya. Kan aneh. Sementara kamu mencuri aja harusnya hukumnya potong tangan, ibarat kata begitu. Ya kan, kamu berzina, kamu harusnya rajam, ibarat kata gitu kan. Masa kamu memperbudak satu orang kagak ada sanksinya? That's a very 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 big question. Dan banyak orang itu tadi biasanya, kalau saya ingat banget, saya dulu pernah berdebat di WAG keluarga dulu, ya pernah lah dulu, zamannya waktu Ahok dulu. Terus mereka berdebat kan, hukum Islam dan sebagainya. Terakhirnya mereka udah ini sampai baca ngetik itu doa penolak kesesatan. Karena mereka udah nggak bisa menjawab lagi. When you being question like that, udah susah orang menjawab kalau dia tidak punya pengetahuan. Jadi dia alih-alih dia ingin mempertanyakan apa benar pemahaman saya selama ini, yang kejadian adalah enggak, gue nggak mau percaya karena tadi seluruh basis fundamental apa ada di otak dia pasti bubar. Dan tentu tadi kan, makanya saya bilang, kalau kamu bisa, ini hukum waris kan saya tanya waktu itu, kalau kamu bisa mengubah satu aturan yang bilang bahwa seharusnya anak perempuan tidak bisa menutup bagian dari saudara dari seorang pewaris, kenapa kamu bilang yang 2 banding 1 tetap dipertahankan? Nggak konsisten kata saya. Ya dong, you change one thing, tapi you don't change. Kalau nggak ini tetap. Loh sekarang kita bilang, karena dulu pria punya kewajiban bisa menafkahi dan sebagainya. Zaman udah berubah. Banyak anak perempuan sekarang juga mengambil sikap harus udah menjadi tulang punggung keluarga. That change kan, ekonomi change dan lain sebagainya kan. Kenapa yang ini tetap dibilang tetap, yang ini akhirnya bisa diterima berubah? Oh ini karena culture. Kalau culture ini kita beda, di Indonesia bilateral, kalau di Arab patrilineal kata mereka begitu kan. Well, you can find your justification kan sebenarnya kan. Cuma tinggal masalah, kita cukup yakin atau enggak. Kalau saya sebagai lawyer, saya sebagai orang ahli hukum, saya selalu ngomong, hukum itu kan fiksi sebenarnya. Hukum itu adalah sesuatu yang mengada dari ketiadaan. Hukum itu hanya bisa ada kalau cukup banyak orang percaya. Artinya apa? Kalau kita bisa meyakinkan cukup banyak orang bahwa hukumnya harusnya begini, hukumnya akan berubah. Ya. Gitu. Jadi perbedaan pendapat pasti selalu ada. Perbedaan pendapat adalah sunatullah kalau katanya dalam hukum Islam itu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ini beda pendapat ini jangan sampai kemudian jadi basis. Oh, karena lu pendapatnya begitu, lu udah kafir, murtad, sesat. Gitu kan? Jangan dikit-dikit menyesatkan. Tapi kan banyak orang jiper. Kalau orang biasa, dia digituin kan, dia bikin pendapat itu kan, langsung jiper ya. Aduh, iya ini saya sesat ya, gara-gara saya berbeda pandangan dengan misal ulama terkenal. Tapi saya bilang, nggak bisa begitu. Kan harusnya ada basisnya. Sebagai contoh nih misalnya, tadi saya bahas waktu kitabnya dari Wahbah Az-Zuhaili. Itu dari Syria, Damaskus University kalau salah. Dia terkenal banget. Dan dia tuh bikin klaim di kitab fikih dia bilang, sama kitab tafsir juga, dia bilang, hukuman potong tangan adalah hukuman yang paling efektif dan efisien dalam mencegah tindak pidana pencurian. Tapi saya tanya, ada nggak basis klaimnya, datanya? Kagak ada. Ada satu penelitian dulu menarik sekali di Pakistan. Jadi kan begini, kalau kita membunuh seseorang, itu kan hukumnya adalah mati kan, kisos kan, ya kan dibalas lagi kan, atau bisa bayar diat namanya, bayar denda. Kalau seorang membunuh, seharusnya itu kalau keluarga tidak memaafkan dan lain sebagainya, jadi dia mesti dikisos kan. Di Pakistan itu banyak sekali namanya honor killing. Jadi kalau misalnya ada seorang anak perempuan dituduh lari sama cowok lain, atau dia kelihatan bersama dengan cowok lain, itu yang biasa ngebunuh itu tau gak siapa? Saudaranya sendiri. Pernah bahkan dalam satu kasus di Pakistan, di buku Tahir Wasti namanya ya, dia melakukan riset statistik data di Pakistan. Di situ dilihat, ketika ada seorang anak perempuan bahkan karena tidak mau menyetrika baju kakaknya dibunuh. Tapi setelah statistik apa yang terjadi? Hampir semuanya dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena saudara-saudara lakinya ada tulang punggung keluarganya. Dan anak perempuan tuh value-nya lebih rendah di Pakistan itu. Sehingga banyak keluarga, udah gue maafin aja deh. Nanti kalau anak saya dihukum penjara atau dihukum pidana mati dong saya keluarga. Kagak ada yang menghidupi keluarga saya. Sampai ada satu hakim tuh kayak sampai stres banget dan mungkin nangis. Karena dia bilang, saya mau menghukum kamu tuh jahat banget. Kamu jahat banget sama saudara perempuan kamu sendiri. Kamu ngebunuh dia cuma gara-gara dia nggak mau nyetrikain baju kamu. Dan saya nggak bisa menghukum. Karena dulu kitab undang-undang pidana di Pakistan dulu pakai hukum Inggris, diganti dengan hukum Islam yang mengambil konsep tadi seperti itu. Jadi alih-alih tadi diat makistos ini menyebabkan rate pembunuhan turun, malah naik. Sekarang orang ditanya, terus kalau data seperti itu kita mau ngapain? Tetap kita insist mau pakai hukum seperti itu? Kan enggak harusnya kan? Makanya saya bilang, Wahbah Az-Zuhaili, tapi karena dia ulama sangat terkenal, banyak orang, aduh saya takut kalau berbeda pendapat, nanti saya tidak sopan, atau nanti saya tidak dapat berkah, berkata, tapi itu suatu pendapat yang salah. Karena, ya mohon maaf, tidak ada dasarnya bahwa memotong tangan itu bisa menjadi basis untuk mengurangi
kejahatan ibarat kata begitu. Dan sama juga tidak ada datanya kan. Dan juga tidak ada tadi ternyata hukumannya mati tadi yang kisos yang katanya akan membuat ini malah dipakai. Banyak juga kasus kalau di Pakistan apa? Orang kaya. Orang kaya kalau dia ngebunuh orang tinggal bayar aja dan keluarga mau menerima. Karena tadi banyak orang miskin di sana. Jadi banyak mafia-mafia, penjahat-penjahat di sana dengan senang hati ngebunuhin orang. Habis itu nggak dibayar aja. Karena kan pakai bayar diat. Yang penting gua kaya bisa ngebayar lu. Dan orang-orang Pakistan yang banyak yang dalam hidup garis kemiskinan ya mereka ya udah masih mending gua dibayar. Kalau gua minta maksa dia di penjara bisa jadi gua ikutan mati. Itu jadi satu hal yang apa ya kalau boleh saya bilang ya, itu menunjukkan insentif. Ini makanya law economics saya pergi ke Chicago. Kenapa saya bukan pergi ke Al-Azhar? Kenapa saya bukan pergi ke Madinah? Kenapa saya pergi ke Chicago? Karena saya bilang pendekatan interdisipliner, law and economics ini penting buat kita memahami kenapa akhirnya hukum itu berubah dan kenapa akhirnya bisa melihat jangan-jangan kita harusnya nggak pakai hukum seperti itu atau hukum itu mungkin mesti kita revisi atau kita ubah. Sama kan kayak hukum di Indonesia juga. Ada beberapa harus kita revisi kan. Bener nggak nih kita masih cocok pakai hukum seperti ini? Jangan-jangan malah jadi lebih represif, lebih anti demokrasi atau dan sebaliknya. Gitu. Jadi itu satu hal yang harapannya dari teori ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau di Indonesia berarti ini sangat berguna dong, karena masih banyak yang bertabrak-tabrakan. Ya, moga-moga, insya Allah. Hukum-hukumnya gitu, agama boleh, kenapa lo ngelarang sih? Kami siri misalnya. Ya kayak gitu. Nah itu bisa dikulik lewat ilmu yang lo perdalam ini. Iya, lewat law economics, jadi menyusun hukum dan kebijakan berbasis data, berbasis science, bahwa kita tuh bisa mengukur impact dari satu aturan dan seharusnya bisa. Karena apa? Hukum Islam ini kan saya buka dulu disertasi dengan ini. Kan telah kusempurnakan Islam, telah kusempurnakan agama ini gitu kan. Dan itu jadi pertanyaan, sempurna itu maksudnya apa? Karena kalau misalnya sempurna maksudnya tidak bisa berubah lagi, it is the best, berarti bisa difalsifikasi. Artinya, kalau ada satu aturan aja bilang ternyata itu malah merugikan banyak orang atau menjadi mengorbankan banyak orang, artinya aturan itu tidak sempurna. Maka saya bilang, kalau kita pakai definisi sempurna artinya flawless, tidak ada celah dan lain sebagainya, malah bangunan hukum Islam akan runtuh. Tapi sempurna itu harusnya bukan di situ. Sempurna itu adalah di fleksibilitas. Karena sudah dibuka, kita itu harus menjaga kemaslahatan, kita itu harus hukum harus buat manusia, bukan sebaliknya. Maka disitulah hukum Islam menjadi sempurna. Karena kita bisa selalu bertanya, kita bisa selalu mereview lagi, jangan-jangan ini nggak berubah, jangan-jangan ini nggak perlu dilakukan lagi, gitu. Kayak contoh kan dulu malah kalau saya bilang Umar bin Khattab, ya kan sahabat Nabi yang jadi khalifah nomor 2. Itu malah adalah ahli law economics pertama di dunia menurut saya. Bahkan bukan Richard Posner. Karena Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling memperhatikan kebijakan. Jadi salah satu dulu menarik. Kan kalau dulu rampasan perang, hukumnya di Quran, tanah itu dibagi buat yang jihad. Makanya orang senang waktu itu banyak insentif untuk berperang karena dapat rampasan. Dan rampasan tanah salah satu. Itu sangat very important kan. Tapi dilarang. Sama Umar bilang, nggak bisa, berhenti. Kalau ditanya sama Umar, nggak ada berani kan, karena dia Umar bin Khattab gitu kan. Salah satu sahabat yang paling hati-hati dalam artian orang yang tidak bisa korupsi, orang tidak bisa dibeli gitu kan. Itu Umar bin Khattab kan. Makanya saya bilang favorit saya dari semua sahabat tuh Umar bin Khattab. Dan dia bilang, saya harus stop ini pembagian tanah seperti ini. Tapi kan ada di Quran, enggak. Kalau kayak begini caranya, Islam akan runtuh, kekhilafan akan runtuh karena tanah diambil cuma segelintir orang aja. Harus dibagi buat negara. Itu sangat law and economics. Dia melihat ada satu aturan harusnya dibagi kepada para yang pergi perang, tapi dia nggak mau, dia bilang nggak bisa. Kalau itu nanti militer menguasai semua, bos. Itu is a very nih. Satu lagi juga dulu menarik, mu'alaf. Mu'alaf kan dapat bagian di zakat. Dan secara hukum Quran jelas itu, setiap mu'alaf dapat bagian zakat. Waktu itu ada beberapa orang mu'alaf datang ke Umar, minta dong dari Baitul Mal, kan saya mu'alaf nih. Kata Umar, enggak, saya nggak mau ngasih. Kenapa? Loh, kamu udah sukses, kamu udah kaya. Kalau kayak gini caranya, saya ngebayarin kamu dong, nge-subsidi kamu, kata dia. Again, lagi-lagi, satu hal yang tidak eksplisit. Secara eksplisit harusnya dikasih. Tapi dia bilang nggak mau. Karena menurut saya, itu nanti malah akan merugikan. Atau malah akan merugikan kas negara, kata dia. Ngapain gue ngasih sesuatu buat orang yang sebenarnya sudah kaya, kan itu kan. Jadi, itu udah pelajaran penting loh. Janganlah kau kasih subsidi salah sasaran. Ibarat kata begitu kan. Kasihlah ke orang-orang yang tepat. Itu udah ada dari Umar bin Khattab. Makanya saya bilang, saya bahkan minta maaf sama Richard Posner. Walaupun I'm your fan gitu kan, tapi sebenarnya pencipta law and economics pertama di dunia itu dari Islam, yaitu Umar bin Khattab, karena dia yang paling memperhatikan aspek-aspek seperti itu dalam penyusunan kebijakan publik. Itu keren, saya bilang. Dan itu banyak tuh, itu bahkan ada satu bukunya tuh ya Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. Nah itu juga saya rekomendasi karena di situ dibahas berbagai macam kebijakan dari beliau yang tidak murni berlandaskan pada teks, tapi benar-benar dia melihat apa impact dari policy atau dari hukum yang akan saya lakukan. Sehingga penafsiran hukum yang dia buat, karena teksnya tidak bisa berubah, tidak lagi hanya sekedar berbasis
baca teksnya atau interrelasi antar teks atau dari sudut pandang filsafat bahasa, tapi juga dari impact-nya nanti akan seperti apa kepada masyarakat. Ya. Berarti kalau law economics ini adalah produk hukum ya, yang dihasilkan lewat pertimbangan-pertimbangan ekonomik atau gimana? Salah satunya, ya. Jadi law economics itu kan banyak mengandalkan ilmu ekonomi, tapi prakteknya di lapangannya sekarang karena udah berbasis data, jadi udah banyak aspek-aspek lain diperhatikan. Karena begini, ada juga kalau orang, ekonomi maksudnya hanya lihat dari duit, nggak juga. Ada sekarang bahkan pendekatan law and happiness, turunan dari law and economics. Jadi biasanya orang kan melihat kan impact seberapa banyak kamu mau bayar. Misalnya saya mau bikin kebijakan, how much will you pay for that? How willingness to pay namanya. Ya kan, kalau lu mau bayar segini, berarti kebijakannya jalan nih. Kalau misalnya willingness to pay-nya lebih tinggi, lebih tinggi daripada manfaat didapat. Nah, happiness itu mengukur seberapa besar tingkat kepuasan hidupmu akan berubah seandainya saya melakukan satu kebijakan. Ini satu metrik baru yang menurut saya juga menarik. Ya, misalkan kayak misalnya buat kanker, misalnya riset buat kanker. Mungkin willingness to pay ada orang, saya nggak mau bayar lah. Kalau ini kemahalan, yang diselamatin bisa cuma 10 orang. Misalnya sebagai contoh kan. Sementara risetnya jutaan dolar. Mendingan saya pakai buat pandemi, misalnya sebagai contoh. Ini contoh aja ya. Tapi bisa juga ternyata kalau dari sudut pandang happiness, kalau ternyata you bisa nyelamatin orang, apalagi orang kena kanker, itu levelnya akan jauh lebih tinggi. Nah, itu bertarung akhirnya willingness to pay berdasarkan money base sama happiness base. Mana yang akhirnya nanti bisa lebih dipakai. Jadi sekarang juga lagi ada tuh pendekatan seperti itu sebagai contohnya. Jadi perkembangan terus law and economics ini. Terus ada yang law and anthropology. Jadi dia juga ngelihat manusia di satu daerah itu seperti apa suasana kebatinannya. Supaya hukumnya ketika kita buat di situ juga masuk. Karena kan again, kan pasti ada beberapa nilai entrenched ya. Nilai-nilai udah masuk di dalam otak kita. Karena kita tinggal atau hidup di dalam satu kaos seperti itu. We live in a society kalau kata Joker. Terus kita juga harus melihat nih, kira-kira kalau kita melakukan sesuatu bisa nggak berubah. Dan ini sebenarnya apa dilakukan dalam Islam itu sendiri juga. Kalau dulu kan maka ada perbedaan ayat Mekah sama Madinah kan. Ayat Mekah waktu zamannya Nabi masih tertutup dan belum jadi pemenang gitu kan. Kan lebih banyak esoteriknya, lebih banyak abstraknya, lebih banyak ya kita spiritualnya. Tapi kemudian ketika ayat Madinah, ketika udah mulai beneran merunning sesuatu, lebih banyak bicara hukum, lebih banyak bicara policy dan lain sebagainya. Nah, di situ pun udah kelihatan. Nggak bisa kamu masuk, langsung tiba bos begitu aja, nggak bisa. Karena pasti kalau apa terjadi, Islam nggak akan pernah muncul. Bisa jadi Nabi udah langsung dimatiin sama para kaum jahiliyah di sana pada saat itu. Karena kan you bring something yang mengganggu status quo. Kan itu selalu kejadian. Semua moral entrepreneur, termasuk semua para nabi, pasti akan berhadapan dengan status quo. Ada kekuatan yang sudah ada sekarang. Kalau you mainnya nggak pinter, kalau you cuma mau asal labrak-labrak orang, alih-alih kita menang dan nanti akhirnya jadi kekuatan baru, kita dimatikan sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Jadi itu satu pelajaran penting juga. Bagaimana caranya kita menyusun policy and we fight for it, ya kan? Harus tahu cara main-mainnya. Apalagi kalau misalnya dalam situasi-situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa langsung perang, nggak bisa selalu seperti itu kan. Jadi diplomasi itu juga penting. Bagaimana kita kalau ada satu buku kemarin kita bahas juga ya. Esoterik writing in esoterik itu tentang filsafat. Kenapa banyak filsuf itu menulis secara esoterik, secara simbolis? Karena dia berhadapan dengan misalnya berhadapan dengan rezim, berhadapan dengan kekuatan status quo yang besar yang kalau misalnya dia nulis secara langsung, ya hilang loh kan. Bahkan Machiavelli pun nulis secara esoterik. Karena dia juga harus melihat situasi kan. Kalau nggak dia bakal dihilangin. Tapi makanya dia menulis dengan bahasa-bahasa, tapi sudah ada sembunyi-sembunyi sisipan-sisipan. That's how Quran is also being designed. Maka ada esoterik, ada yang jelas. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau di Indonesia sendiri sekarang kebijakan itu lebih banyak dibuat mempertimbangkan apa? Happiness, ekonomi atau? Jujur saya, karena saya bukan bagian dari pengambil kebijakan, saya belum tahu ya. Tapi kan bisa dilihat. Ini ternyata nih kebijakan ini lebih banyak mempertimbangkan ekonomi. Viralnya berbasis suasana juga sih. Ya. Tapi gini, memang tidak bisa kita pungkiri, kebijakan berbasis vibe itu adalah satu kenyataan. Karena bagaimanapun juga, pemimpin itu kan pas memperhatikan suara ini kan, walaupun saja teringat Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew dulu pertama kali ngomong, dia bilang, saya tidak mau bikin kebijakan berbasis polling. Kalau saya dengar bikin kebijakan cuma berbasis polling doang, artinya sedikit saya kesuai, saya ikut. Sementara kalau saya udah punya visi besar buat negara di Singapura itu kan, maka saya harus ikutin itu. Nah, tapi berarti dia harus membuktikan kan, dia ada pembuktian kepada masyarakatnya bahwa saya benar-benar berbasis data nih, berbasis saintifik, saya tidak menerima manfaat sendiri, tidak ada konflik kepentingan dan lain sebagainya. Nah, itu yang seharusnya dijalankan. Tapi mungkin ya di Indonesia ya ibaratnya gini, Singapura kan negara kota, masih lebih gampang. Indonesia kan jauh lebih luas dengan banyak kepentingan dan lain sebagainya. Jadi saya bisa memahami kesulitan dari seseorang untuk mengambil kebijakan di negara ini tanpa tertabrak dan lain sebagainya. Itu seninya.
Nah, kita harus memperbanyak orang-orang yang punya pola pikir seperti ini bahwa oke. Ada satu buku kan. Namanya Moral Ambitions. Moral Ambitions bilang begini. Moral Ambitions bilang, kamu harus bisa berpikir besar dan berani mengambil mimpi besar untuk melakukan sesuatu yang not necessarily profitable. Artinya untuk pergerakan, kamu juga harus bisa berpikir besar. Jangan cuma melakukan hal kecil-kecil. Di situ dia bilang satu. Jadikan winning atau kemenangan itu sebagai nilai utamamu kalau kamu mau memastikan moral ambition kamu tercapai. Kenapa dia bilang begitu? Banyak dalam pergerakan, ya kan? Dia itu terlalu memilih moral purity ketimbang menang. Jadi dia bilang begini, misalnya nih, kayak misalkan wokeism di Amerika. Kenapa akhirnya runtuh mereka? Karena mereka terlalu bicara moral purity. Dalam artinya begini, kalau lu misalnya ada satu dari tes ini lu nggak setuju, misalkan kayak LGBT sebagai contoh. Oh, ternyata lu cuma mendukung lesbian misalnya sebagai contoh. Kalau lu nggak dukung transgender, lu bukan bagian dari kita, out lu. Kalau lu pakai begitu terus, lama-lama lu jadi fasis sebenarnya. Yeah. Mungkin dia berpikir dia woke, kiri, mendukung nilai-nilai kemanusiaan, tapi akhirnya jadi fasis juga. Jadi kalau lu centangnya nggak masuk, hilang. Centang nggak masuk, hilang. Lama-lama kan semuanya hilang. Nah jadi maka dia bilang di situ, kalau lu punya moral ambitions, lu pingin mengubah sesuatu, maka lu harus bisa memastikan lu menang dulu. Lu pastikan lu bisa menang beberapa cara. Lu harus lebih pragmatis supaya nilai yang lebih besar tadi nggak hilang. Jangan sampai nilai besar lu hilang gara-gara lu sibuk ngurusnya kecil-kecilnya banget. Yang perintilan lain tidak terlalu material lu ributin gara-gara perlu moral test purity tadi, sehingga akhirnya lu malah kehilangan orang-orang yang bisa ngebantuin lu. Kalau sedikit aja lu harus ngetes seperti itu. Nah itu menurut saya juga pelajaran penting untuk pergerakan, kayak tadi mau bikin agama baru ibarat kata begitu kan, harus begitu. Kalau di awal-awal moral purity terlalu besar, ya, orang nggak ada yang mau gabung, ngapain nih, belum masuk aja udah capek gue. Ya kan, ibarat kata begitu. Jadi kalau misalnya belum masuk aja udah capek, ngapain gue ikutan dalam pergerakan ini? Gitu. Ya. Jadi di Indonesia ini sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kan belum tentu bisa dijalankan di daerah-daerah ya. Misalnya zonasi sekolah nih. Zonasi sekolah mungkin di Jakarta aman. Cuman di tempat-tempat lain itu kan nggak bisa. Nah, emang orang-orang pintar di pemerintahan kita nggak berpikir seperti itu? Kalau menurut lo aja nih. Dia ngeliatnya dari mana ya? Kayak gitu ya. Saya itu tidak terlalu ahli ya di bidang pendidikan ya. Jadi nggak tapi ini kebijakannya ya, bukan masalah pendidikannya. Ini sebuah keputusannya ya. Keputusannya, kebijakannya yang itu menurut lo itu harusnya gimana sih kalau? Ya menurutnya mungkin ya pengambil kebijakan tuh kalau bisa lebih terstruktur ya dan bisa lebih komunikatif ya, itu sebenarnya akan lebih bagus. Jadi mungkin begini ya, kalau ini dalam pandangan saya di organisasi. Atau gini deh, apakah mereka nggak baca data dulu? Kalau lo bilang harus kebijakannya harus berdasarkan data, ya lo baca dulu data nih di seluruh Indonesia. Ya. Bisa nggak kebijakan zonasi dijalanin? Kalau saya mikirnya begini ya, kalau saya lebih nangkepnya begini, apa jangan-jangan nih ya, yang saya nangkep ini saya membaca dari organisasi saya susun sendiri kan di Umbra gitu ibaratnya. Jangan-jangan ada masalah komunikasi dan penyampaian karena adanya relasi kuasa yang belum tentu setara. Dalam artian begini, kalau kita mau bangun satu organisasi sangat efektif, orang itu harus punya keyakinan dia tidak akan diapa-apain seandainya dia beda pendapat. Ini menurut saya. Ini penting banget nih. Di organisasi manapun yang kita buat, dan ini nilai yang wajib harus ada. Setiap orang harus punya safe space untuk bicara. Bahwa dia, kalau misalnya saya tidak sepakat, saya bisa men-challenge satu idea, itu saya tidak ada isu. Tidak akan terjadi apa-apa sama saya. Nah, ini satu hal yang jujur, saya juga nggak bisa menjawab secara pasti karena saya tidak ada di institusi itu. Tapi mungkin terdengar, dan dalam berbagai kasus, kayaknya cukup sering terjadi juga gitu ya. Bahwa, aduh, saya nggak enak nih, misalnya, mungkin ini menurut saya ini kurang tepat, tapi saya nggak enak menyampaikan, karena nanti saya beda dengan atasan, atau kalau nanti saya ngomong ini, ternyata nanti saya bisa kena, makanya nilai seperti ini harus dibangun dari institusi yang paling kecilnya, gitu kan, dari di institusi yang saya buat sendiri, di institusi yang mau saya running, harus ada nilai-nilai seperti itu, supaya orang tadi, data kan bisa jadi gini, data yang tadinya ini tersembunyi, karena nggak pernah kesampaian. Saya pernah pengalaman dalam pekerjaan, misalnya sebagai contoh, karena awalnya orang ini baru, dia takut ngomong, dia nggak menyampaikan, data yang sangat penting untuk disampaikan. Maka saya bilang, saya marahin, kalau sama saya, jangan, kamu harus gerak cepet. Kita nggak ada waktu, bos. Karena kerjaan kita sebagai lawyer itu kan on the second gitu, ibarat kata. Jadi perubahan terjadi dan lain sebagainya, kita harus gerak. Ini dulu ada satu cerita menarik, Korean Airlines itu dulu ada salah satu Korean Airlines yang paling sering kecelakaan. Nah, orang sampai bingung. Ini udah kita train pilot-pilotnya kelas 1, kok masih sering kecelakaan dan mengambil korban banyak nyawa. Ternyata ditemukan isunya itu bukan masalah trainingnya, isunya komunikasi. Jadi bahasa Korea itu terbagi dalam berbagai strata, sebagai status. Dan lebih parah daripada mungkin bahasa Jawa. Jadi kalau seorang co-pilot, karena dia lebih junior daripada pilot yang senior, untuk menyampaikan itu ada bahasa khususnya. Kayak,
mohon maaf Pak, izin. Ini pesawat mungkin lagi dalam kondisi yang tidak sedang baik, ya kan? Saya butuh waktu, boleh nggak kira-kira saya ngecek? Bos, pesawat itu hitungan detik. Kalau lu ngomongnya kayak begitu, pesawat udah keburu, ini down, kita semua mati. Jadi akhirnya training yang dilakukan dan kemudian menyebabkan Korean Air menjadi salah satu paling safe apa? Training bahasa. Dilarang. Tidak boleh lagi ada hierarki dalam pilot dan kopilot. Kopilot harus gerak cepat, pilot juga nggak boleh marah atau kesel cuma gara-gara juniornya tidak topan sama dia. Dan itu sangat berimpact. Ratusan nyawa, ribuan nyawa diselamatkan karena kita mengambil policy berbasis tadi seperti itu, kesetaraan. Nah kalau misalnya kita tadi kan di Indonesia bisa nggak nih? Menurut saya itu penting banget karena kan memang mau nggak mau ya budaya kita masih ada lah ya, feodal itu masih ada kan. Nah itu harus kita hilangkan karena kalau misalnya tadi wah karena lu lebih senior gua harus begini. Ya kan sebenarnya kita butuhkan kan komunikasi cepat. Kan orang tadi saya pernah waktu itu kan saya lagi maju nih yang di UI ada waktu itu satu pendukung dia WA 3 baris saya baca kan itu isi cuma permintaan maaf sama minta izin mau menyampaikan masukan. Saya marahin. Ngapain lu? Jadi masukan lu cuma paling bawah, saya mesti baca panjang dulu. Ini mohon maaf Bang Pram, gini. Pamong budaya gitu kan. Kapan selesainya? Saya bilang begitu kan. Terus akhirnya saya bilang, lu sama gue satu nggak usah lu pakai Bang dan lain sebagainya, lu langsung aja sama gue. Sebut nama juga nggak apa-apa. Terus kedua, lu langsung masukin aja masukannya, biar gue ngerti apa lu masukin. Baru abis itu dipanjang banget, isi masukan semua. And I love it. Gue bilang, ini baru pendukung gue. Ini baru lu. Jadi orang yang bisa kerja bareng sama gue. Karena kita nggak ada waktu. Nah tadi sebagian data dan sebagainya, karena saya mikir begitu. Data nggak tersampaikan, analisis nggak tersampaikan. Karena saya juga pernah bantu bikin beberapa peraturan perundang-undangan ya. Saya terlibat juga tuh dalam berbagai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan isu komunikasi ini memang tadi begitu. Kadang kita udah mau bersuara tapi ditahan dulu. Oh jangan deh, nanti takutnya ini karena udah ada yang bawa ini. Yang bawa ini adalah si itu misalnya sebagai contoh. Jadi ada seperti itu. Saya tidak bisa memungkiri ya kalau yang saya tangani sendiri ya. Pernah saya melihat seperti itu. Bahkan pernah saya tidak akan sebut dari organisasi mana. Jadi kita lagi nyusun peraturan nih. Dan ini peraturan yang sangat kompleks lah. Tapi ini udah zaman sekitar 10 tahun yang lalu. Orangnya sudah nggak ada. Dia bilang, kita harus selesai hari ini. Dan saya nggak mau tahu. Kita bingung kan. Tapi Pak ini kan belum selesai ya. Masih ada beberapa hal harus kita kritisi, harus kita rapikan di peraturan. Kan akan dipakai. Iya, tapi saya mau pulang. Lu jam pulang. Tapi karena dia yang paling tingginya pada saat itu, ya semua orang kan tertekan kan. No pressure kan. Jadi akhirnya jadi terburu-buru. Kan itu kan bisa salah. Tidak boleh dong seperti itu harusnya. Harusnya kan alih-alih dia ini harusnya ya kita akan stay di situ sampai ini selesai karena ini tanggung jawab dan komitmen kita menyusun satu peraturan untuk kepentingan negara ibarat kata gitu kan. Masa cuma gara-gara misalnya ada satu pejabat enggak saya udah mau pulang saya capek bisa begitu kan nggak boleh harusnya. Nah saya berharap orang itu udah nggak ada lagi moga-moga ya karena dan saya yakin semangat itu nanti mesti dibawa bahwa pemimpin itu kita yang harusnya nempatin waktu melayani karena that's the function of a leader ya you sacrifice your time lah. Orang kita semua aja di situ duduk bareng gitu kan ya. Kita sampai peraturan selesai, sampai hasilnya bagus, supaya semua orang puas, we will sit there, we will make sure gitu. Tapi ketika yang paling atasnya malah enggak saya mau pulang, saya udah capek, berat. Harusnya kan para pemimpinnya, guys, kalian nggak boleh pulang ya sampai ini selesai. Artinya sekarang udah mulai kayak begitu lebih banyak. What I heard. Yang kemarin terlibat akhir-akhir juga begitu. Tapi kalau yang dulu kayak begitu pernah ada tuh masa seperti itu. Harapannya di yang sekarang lebih baik lagi, nggak lagi terjadi seperti itu. 10 tahun lalu berarti Pak. Langsung dicari-cari. Jangan. Ya. Berarti memang menurut lo untuk membuat suatu kebijakan yang bagus bukan sekedar butuh orang pintar, bukan sekedar butuh orang kritis, tapi orang pintar mah banyak. Suasana organisasinya setara. Harus benar setara. Iya, suasana dalamnya ya. Egaliter. Menjadi elit tapi tidak elitis. Itu perfect banget. Kalau kita bisa bikin bangsa kita elit, semuanya elit tapi tidak elitis itu keren. Karena kan banyak kemarin ada meme kan founding fathers kita kan yang fotonya keren gitu kan pas lagi di sidang PBB kan itu kan bagus tuh jadi meme-nya kan keren banget kan. Dan situ kan terlihat dari Haji Agus Salim yang paling tua sampai paling muda, mereka semua dari foto itu mengindikasikan ini orang-orang semua tampak solid, percaya diri dan benar-benar setara. Setara benar kelihatan. Gak ada tuh yang mungkin, Haji Agus Salim aja yang kita tahu. Di depan, ya. Tapi itu foto tuh benar-benar bagus banget. Itu I think salah satu ciri dari founding fathers kita yang seharusnya nilai-nilai tuh kayaknya hilang. Itu yang seharusnya dibawa lagi kan. Kan banyak kan tersentuh kan, gila nih. Kok kita bisa ya punya generasi sekeren itu dan seharusnya generasi itu masih ada sekarang dan bahkan lebih keren lagi. Tapi dengan syarat yang tua sama yang muda tidak boleh lagi ada batasan. Dia harus benar-benar setara. Maka kita akan mengulang lagi tuh masa kemasan kita waktu itu kan yang duduk bareng, berdebat bareng di suatu forum internasional. Tua muda nggak ada masalah karena mereka semua saling mengisi. Yang tua memberikan pengalaman, yang muda ngasih energi. Keren. Ya. Nah sekarang lo sedang mencalonkan diri untuk jadi ketua ILUNI. Ya.
Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Betul. Secara angkatan memang jatahnya lo nih, jatah angkatan lo. Kalau juga gimana sih? Enggak ada jatah angkatan ya. Orang mah bisa maju selama dapat dukungan. Jadi nggak ada bicara jatah angkatan nggak ada ya. Ya, tapi angkatan tradisinya memang gitu nggak kayak ada juga ya. Kayak kalau senat-senat kita kan ya ada nih. Iya, jatahnya angkatan berapa. Angkatan berapa? Oh, angkatan berapa, biasanya ya, kan ya, gitu. Nah, kalau Iluni ini gimana sih? Nggak ada ya. Jadi benar-benar bebas ya. Kalau sekarang aja ada yang maju dari angkatan 86 sampai angkatan 2010. Lo angkatan 2001 tadi. 2001. Dari 86 ada yang maju juga. Ada maju dari angkatan 86. Wow. Dokter. Angkatan 86 kalau nggak salah ya. 84 atau 86 saya lupa. Iya, iya. Tapi ada juga yang angkatan bawah. Tapi nggak ada ini sih. Nggak ada satu bilang, oh kalau angkatan lu segini berarti lu nggak boleh maju. Nggak. Intinya benar-benar berapa umur lo. Berapa masa yang bisa lu bawa. Ya, kemudian lu bisa ini ya udah lu menang. Ini karena asal lulusan UI tapi kan? Ya dong. Masa Kemarin ada yang nanya ke saya, Bang, saya boleh vote nih nggak? Tapi saya bukan dari UI. Ya nggak boleh. Aduh. Gua buat Atau apa? S2-nya doang di UI? Boleh. S1, S2, S3, vokasi, ekstensi, semua boleh. Oh, nggak harus Tidak dari harus S1 sarjana ya? berarti? Nggak harus sarjana S1. Malah dulu saya bilang, ini kita harus lebih banyak keterlibatan vokasi yang D3, S2 sama S3. Karena selama ini mereka merasa kalau sering-sering ngobrol tidak terwakilkan, seringkali tidak dianggap. Jadi bukan bagian, padahal seharusnya mereka adalah bagian. Masa bilang kemarin kalau ketemu anak-anak S2 sama S3, begitu kamu S2 S3, gue masih tanya nggak lu S1 di mana? Enggak, karena memang seharusnya gue nggak nanya lagi. Kan lu datang sebagai alumni UI, ngapain gue tanya lu dulu kuliah di mana? Nggak penting. S2 S3 lu dari UI, selesai. Saya tidak akan nanya lu S1 di mana. Iya, iya. Oke, ya. Ini mungkin karena gue nya aja ya, nggak pernah tertarik misalnya ikut ngapain. Nah, pengen apa sih kalau jadi ketua tuh? Kenapa pengen jadi ketua? Pengen ikutan gini-ginian? Nggak tahu ya. Kalau lu emang tertarik? Nggak juga kan? Kami ini kayaknya basicnya kurang kalau gini-gini. Nah, gue pengen tahu ini nih, apa sih yang bikin tertarik atau pengen jadi ketua Iluni atau kalian ini organisasi mayoritas. Karena kan dari alumni kita tuh ada 400 sampai 500 ribu katanya. Tapi bahkan nih sampai sekarang, ya kemarin milih tahun lalu aja itu cuma 10.000, 3 tahun lalu itu cuma 10.000. Berarti nggak nyampe 2%, bos. Yang milih? Yang milih. Nggak nyampe 2%. Karena memang satu, ini ada sistem namanya UI Connect. Itu memang sangat berat. Nah, ini mau tanya nih, udah daftar UI Connect belum? Saya bukan anak UI. Oh sorry, dia UI. Udah, tapi dulu juga bermasalah, sulit. Udah tervalidasi? Udah semua. Oh udah aman, berarti udah bisa milih. Tapi itu salah satu hal yang sangat susah, karena baru dimulai aja pada saat pemilihannya ini berjalan. Sementara alumni itu UI Connect nggak pernah dipakai tuh apps. Jadi nggak pernah kepake, nggak pernah jalan, hanya pakai pada saat voting. Sehingga orang kan nggak ada konten, mati dong apps-nya kan. Jadi itulah salah satu penyebab kenapa akhirnya banyak orang sulit untuk berpartisipasi. Ya. Dan ini kita jadi capek malah menggenjot orang buat daftar. Alih-alih kita berkampanye untuk kita dipilih. Tapi kemudian timbul pertanyaan kan, jadi kenapa nih maju? Kalau saya tadi pertama bilang, ya tadi saya mewakili orang-orang yang selama ini juga begitu. Ngapain sih Alumni UI ini? Kagak jelas itu ya. Apa sih kegiatannya? Itu kan kalau misalnya dibilang, harusnya kita tahu. Ya nggak gitu dong. Harusnya kita sebagai rakyatnya lah ibarat kata gitu kan. Harusnya tahu dong, ini Alumni apa dampaknya? Apa organisasinya? Nah itu yang kemudian akhirnya menyebabkan saya terpanggil pada saat itu. Wah, oke lah gue mesti maju. Kebetulan Alumni FHUI itu bikin acara namanya konvensi. Ceritanya apa? Ceritanya adalah dia menyediakan kayak semacam kompetisi. Kita akan milih nih satu calon dari FHUI yang akan mendapat dukungan institusional dari Iluni FHUI. Nah, gara-gara acara itu saya, oke nih berarti saya punya kesempatan nih buat maju. Karena kan saya orang dari luar nih. Kalau nggak kan berarti ya lu lagi atau yang udah ada melanjutkan dari sebelumnya aja kan. Sistemnya ya itu lagi. Tapi karena ada punya kesempatan nih, saya bilang oke, saya mau coba. Saya mau maju ini ke sini nih. Gara-gara berarti saya punya kesempatan itu fight. Ini ibarat kata saya lagi bikin startup, Iluni FHUI jadi angel investornya. Ya kan? Kayak begitu. Nah, kemudian saya bawa tuh calon sekjen saya, Masita. Dia dari FE UI 2001 ya kan, Masita Kristalin. Dia sekarang Ibu Dirjen sebenarnya di Kementerian Keuangan. Nah, dia pun juga pada saat saya kita udah diskusi lama, dia teman lama saya. Saya dulu saya kan Mapres FHUI 2001, Sita nih Mapres FHUI 2004. Sorry, saya 2004, kita angkatan 2001. Jadi Mapres mahasiswa prestasi utama di 2004. Udah kenal 20 tahun. Dan emang dia juga ngomong sama saya. Gue ini juga punya nih concern yang sama, tapi susah Pram kalau kita sendirian. Bener. Maka gue bilang, oke ya, gue menangin konvensi, lu maju ntar ya, bareng sama gue. Karena kita akhirnya menang konvensi, saya menang konvensi, ya udah kita bawa lah nih Sita buat join bareng, dan akhirnya kita jadi pergerakan yang sampai seperti sekarang. Jadi kalau boleh ditanya, orang lain mungkin udah merencanakan bertahun-tahun. Banyak yang merencanakan udah bertahun-tahun dari kandidat-kandidat maju sekarang. Saya itu praktiknya baru mulai 7 minggu yang lalu. Alumni ini bisa kasih apa buat para alumni? Iluni UI bisa kasih apa buat para alumni? Kalau yang kita bisa lakukan sebenarnya, Iluni UI ini kan sebenarnya adalah membuka pintu aja.
gini, itu kan gue kan bukan kapan jadi presiden ya, jadi gue nggak bisa menjanjikan saya akan membuka lapangan pekerjaan baru. Yeah. Jadi kalau yang kita real aja itu adalah kita buka koneksi kepada banyak orang dan mengumpulkan. Jadi gini, kan sebenarnya itu Iluni itu seperti database yang sebenarnya tidak terpakai. Sebagai contoh untuk UI aja ya, database di tiap institusi aja itu sebenarnya belum cukup lengkap. Yang baru ada lengkap tuh Kementerian Keuangan sebagai contoh, atau mungkin di beberapa institusi. Grup WA-nya pun tidak ada. Itu sebenarnya salah satu hal yang paling gampang, low cost, high impact yang bisa kita lakukan. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Alih-alih kita bikin program-program bombastis. Karena kalau program-program bombastis, satu pertanyaan pastikan duitnya dari mana, kedua, emang bisa itu dikerjakan dan lain sebagainya kan. Karena kan janji politik kan paling enak sebenarnya. Kenapa janji politik enak? Karena tidak enforceable. Kamu bisa berjanji hari ini saya mau ngasih gini nih. Nanti pas akhirnya kejadian, emang kamu bisa nuntut dia ke pengadilan? Nggak bisa. Tapi kalau yang real yang bisa kita lakukan, satu tadi saya bilang, semua grup-grup WA itu harus diaktifasi sehingga orang bisa gampang, oh ternyata ini kamu alumni UI, ngobrol sendiri aja habis itu, karena saya yakin anak UI itu bagus-bagus, dia bukan tipikal yang mesti dituntun gitu, enggak, tapi dia mesti dikasih buka kesempatannya biar dia tahu, misalnya di Bank Mandiri misalnya sebagai contoh kan, oh udah ada grup WA-nya kan, oh saya tahu ternyata nih kamu FE UI misalnya angkatan segini, kenalan yuk atau langsung aja yuk, kan udah ada nomor dalam satu grup, jadi kita bantu pertemukan. Yang kedua yang saya bilang juga, yang selama ini belum pernah dipikirkan adalah gimana membina relasi yang solid antara Iluni UI dengan Iluni fakultas. Jadi kalau kemarin saya muter ke semua Iluni fakultas, dapat masukan itu sebenarnya gampang banget. Ternyata mereka nggak pernah koordinasi aja selama ini. Misalnya Iluni FEUI, pas ketemu saya dari Iluni FEUI, oh kita bisa nggak bikin acara bareng? Bisa banget saya bilang. Bisa. Iluni VIA itu ya Fakultas Ilmu Administrasi, dia ngomong, ya nih selama ini acara kita sepi, ngomong tentang apa? Pajak. Kenapa nggak pernah ngundang Eva sama FE? Kan kita banyak bakal tertarik juga. Oh soalnya ya kita nggak tahu aja. Jadi banyak acara Iluni itu yang tidak tersentuh gara-gara tidak mau berkoordinasi. Nah, makanya saya bilang kalau saya jadi ketua Iluni UI yang tadi saya lakukan buat UI ini, dan ini real dan pasti bisa kejadian. Semua Iluni fakultas sama jurusan itu harus submit agendanya mau ngapain dalam 1 tahun ke depan. Itu rapat pertama kita. Kenapa? Bukan saya mau ngatur-ngatur, tapi satu, semua acara Iluni tadi itu akan jadi acara Iluni UI. Iluni UI akan ramai dengan sendirinya. Yang kedua, saya bisa bantu koordinasikan. Oh, kamu mau bikin acara ini ya? Temanya ini ya? Kenapa nggak bareng? Cocok. Kenapa nggak kita kerjakan? Itu kan simple banget. Itu yang real menurut saya. Jadi buat saya program-program yang paling penting itu adalah seperti itu dulu. Baru abis itu setelah saya punya database, setelah semua acara Iluni terkoordinasi, saya bikin networking night-nya. Saya kumpulin tuh para bos-bos kita yang kaya-kaya itu kan untuk kembali memberikan kepada UI. Karena saya yakin banyak. Dan ini yang sebenarnya tidak pernah dibahas secara tuntas dan menurut saya sangat penting sebenarnya. Akuntabilitas. Kenapa orang misalnya duit seret? Bukan karena duitnya nggak ada. Tapi karena mereka bertanya, bisa nggak gue percaya ngasih duit ke orang ini? Saya sama Sita kan, kita bilang aja, ya kita nggak butuh duit dari sini. Kayak mau bayar berapa sih? Iluni UI gitu kan ke kita, berapa sih duit yang bisa dihasilkan dari Iluni dibanding dari bisnis dan posisi yang sudah kita miliki saat ini? Tidak ada. Tidak mungkin bisa mereka mengejar juga untuk membayar kita, ibarat kata begitu kan. Jadi, saya mau menunjukkan kepada nanti bisa para calon donor dan para calon sponsor, ibarat kata begitu. Duit you akan dikelola dengan baik dan transparan. Kalau perlu, dan bukan kalau perlu, saya orang yang secara tegas menegaskan di dalam program-program dan lain sebagainya, harus ada komite auditnya. Saya mau itu dia audit tiap tahun. Ya kan, jadi jelas nih pengeluaran kemana, dipakai buat apa, sekretariat kita bayar berapa, acara, ada nggak panitia ngambil duit? Harusnya tidak boleh. Itu katakan. Atau kalaupun bisa ambil duit, ya terbatas untuk ganti cost you aja. Tapi bukan cari profit dari situ. Karena kan harusnya buat Iluninya. Kan ibarat kata begitu kan. Atau kalau perlu kita bayar yang profesional. Kalau duitnya udah banyak, kita bisa bayar staff yang lebih profesional, dia lah yang ngeran. Jadi yang volunteer bisa benar-benar volunteer aja. Dia nggak perlu pusing nyari seperti itu. Nah itu menurut saya itu program. Kalau ditanya apa program yang ibarat kata akan jadi main point-nya tadi dua itu. Kalau menurut saya ketimbang kita nanti mau bikin acara ini atau beasiswa. Karena bikin beasiswa, bikin sebagainya itu gampang. Kalau duitnya udah ada. Iya kan? Kalau saya udah bilang program utama saya adalah pastikan saya punya jaringan yang tadi udah kita bawa dari luar masuk lagi ke dalam. Begitu jaringannya udah ada, begitu networknya udah ada, abis itu duit bisa kita pakai buat macam-macam. Kegiatan semua bisa kita jalanin. Jadi beasiswa kayak kegiatan pentas seni kayak kegiatan olahraga bareng kayak kegiatan main game bareng ya, saya gamer juga kan. Itu pasti bisa kita jalanin. Dan itu bahkan nggak perlu apa ya ibarat kata ya. Udah pasti kita komit untuk melakukan hal seperti itu. Kan itu untuk kepentingan dari alumni. Kan itu main point yang dalam visi dan misi kita kan. Dan pasti visi misi semua orang sama. Maka saya bilang alih-alih lu ngejualan sesuatu yang kelihatannya kesannya wow gede gitu kan, tapi nanti sebenarnya cuma bisa diimplementasikan sedikit atau ya, akhir ujungnya cuma sekali doang gitu kan. Mendingan saya fokus sama yang udah pasti bisa saya kerjakan dan efeknya pasti high impact. Karena ternyata banyak orang cuma gara-gara nggak kenal aja. Iya, nggak tahu. Kalau gue sih sebagai alumni emang ngerasa Iluni ini kedengeran cuma pas pemilihan doang.
Nggak ada. Ya email gue tuh ada sih masuk sekarang nih untuk update segera UI Connect gitu. Sebelumnya berarti udah 3 tahun ya? Iya. Nggak kedengeran tuh Iluni ngapain? Iya. Ngapain ya? Jadi kan itu buat insentif buat orang mau milih sebenarnya. Kalau dia juga ngerasa, gue perlu nih, ada manfaatnya gitu. Nah kita gue atau banyak orang yang seperti gue yang tidak merasakan manfaat dari Iluni buat gue sebagai lulusan gitu. Bener dan bener banget karena tadi gue pun juga orang tadi seperti itu. Gue bilang apa sih nih kagak jelas nih. Terus tapi gue juga gemes sebagai alumni UI kayak gini banget sih UI ini. Maksudnya masa kita kalah dari universitas lain berkata begitu kan? Kan kita kalau dengerin part lain kan kayak ITB solid, UGM solid, berkata agama solid ya kan. Nah UI ini kita ngapain aja gitu. Jadi dan saya juga tadi saya bilang saya pingin bikin satu organisasi yang menurut saya orang-orang itu memang benar punya hati buat gedein ini, bukan sekali lagi tadi ya sekedar cari posisi atau sekedar habis ini gue akan meloncat kemana. I don't think karena kalau udah gitu jadi politisasi dari Iluni UI itu sendiri kan. Berarti kan gue akan loncat kemana nih? Berarti kan bentuknya ulu doang. Ya sama segelintir orang. Tapi kan harusnya ini kan merata buat semuanya kan. Program tadi misalnya yang ditujukan hanya untuk segelintir orang, ya manfaatnya akan terasa kecil. Tapi program malah yang seharusnya tadi guru WA yang bisa menjangkau sangat luas dan bisa kepake sama mereka, malah nggak dijalani. Itu menurut saya aneh. Ya kan, jadi itu yang jujur yang pasti bisa banget kita kerjakan dan saya harap tadi benar-benar bisa berimpact karena bahkan ada yang komen gerakan yang kita lakukan dalam 1 bulan ini udah menghubungkan sedemikian banyak orang dibanding dalam 3 tahun terakhir. Ada satu tuh tim kita komen seperti itu karena mereka jadi kaget. Saya jadi kenal banyak orang dan jadi tahu banyak orang karena memang saya boleh bilang kita ini yang paling yang paling luas karena spektrum politik kita dan spektrum ideologi kita yang masuk itu sangat luas. Jadi kiri, kanan, atas, bawah, horizontal, vertikal, diagonal ada semua. Dan buat saya itu penting. Kan nama gerakan kita UI mewarnai ini kan. Dan tema kita aja breaking barriers, connecting colors. Jadi saya bilang itu kalau saya tidak bisa nge-break orang-orang ini aja yang sekarang dalam UI aja saya nggak bisa beri dalam tim saya, berarti kita udah gagal dong. Maka saya bilang harus sangat warna-warni sehingga orang percaya bahwa memang benar gerakannya gerakannya akan inklusif, tidak akan mengesampingkan atau menendang orang tertentu. Yang saya tendang cuma satu, orang-orang tidak percaya nilai-nilai kesetaraan. Nah udah kalau itu mending lu jangan gabung tempat gue. Ya kan, kalau lu susah dihubungin, ya kan sebagai leader misalnya contoh. Kan kemarin saya sering ngomong, kita juga pingin bikin institusi yang leadernya itu gampang, kan setara nih. Setara kan berarti harus gampang dihubungin, tidak boleh ada layer ke kita. Kalau kamu nyari saya aja susah, ya ini. Makanya banyak orang kemarin kaget. Kan pada bilang, kalau mau DM aja Pram, dibalas nggak? Dibalas. Dan bahkan mereka kaget, bukannya mereka kaget dibalas, mereka kaget dibalas karena cepet. Kok dibalas ya? Saya pikir saya nggak bakal dibalas. Ya, tapi kalau lu nanya, lu menyampaikan sesuatu dan itu bukan cuma kayak cuma salam kenal doang, paling sama oke gitu doang. Tapi kalau misalnya lu bertanya, ya akan saya jawab. Karena itu saya pikir komitmen penting ya, yang harus dimiliki oleh seorang leader mau di institusi manapun, baik di kantor saya sendiri di Umbra saya juga paling contactable, di sini Pola saya jadi leader saya juga harus paling contactable, ibarat kata begitu. Jadi orang nanti bisa gampang menyampaikan aspirasi sehingga bisa kita bantu tuh pertemukan dan lain sebagainya. Itu fungsi Iluni UI, karena saya juga belajar dari Iluni di berbagai fakultas lain ya, di berbagai universitas lain kayak di Universitas Chicago dan lain sebagainya. Dan mereka itu acaranya pasti fokusnya lebih banyak tadi ke networking. Karena that's the essence of Iluni UI, nggak muluk-muluk kita itu. Semakin muluk-muluk malah saya jadi semakin khawatir. Lu lagi mau ngapain? Ya kan? Apa yang kau mau dapetin dari acara-acara seperti itu? Karena khawatirnya ini ya udah nggak murni lagi bagian dari udah bukan pergerakan dari Iluni UI itu sendiri gitu. Yang harusnya sebenarnya di awal diciptakan untuk networking. Ya kan? Bahwa ini satu contoh lagi menarik misalnya. Kan misalnya Iluni UI jadi think tank. Ada tuh beberapa orang bilang, nanti Iluni akan jadi think tank, kita akan bikin policy paper dan lain sebagainya. Bos, UI itu punya banyak sekali think tank. Tapi nggak, HI aja ada think tank sebenarnya kan. Tapi dipakai nggak sama donor? Dipakai nggak sama user? Jarang. Bahkan nggak kedengeran, bahkan orang nggak tahu itu ada. Fungsi Iluni UI bukan bikin think tank policy baru, tapi menjadi katalisator, menjadi fasilitator. Supaya tadi donor-donor yang banyak itu, sebenarnya kita udah punya banyak listnya, bisa kita pertemukan dengan lembaga-lembaga think tank ini. Sehingga mereka bisa dapat satu penghasilan dan bisa bikin riset yang lebih berkualitas. Karena kan di awal kita bicara itu kan, kebijakan publik harus berbasis data, harus berbasis sains itu kan. Dalam hukum Islam seperti itu ibarat kata. Jadi kalau misalnya malah kita mau bikin think tank baru, satu kapasitasnya nggak ada bos. Nggak ada kapasitasnya. Mengimpi aja itu. Kalau misalnya kita di Iluni UI akan menjadi satu center of excellence for study gitu. I have to say this, ya itu mimpi.
Bahkan udah mulai halu kalau menurut saya. Karena you simply cannot looks beautiful on the paper, tapi tidak seperti itu dalam kenyataannya. Sementara justru yang mestinya kita gedein yang udah ada, malah jadi nggak jalan. Aneh menurut saya. Makanya mungkin ada beberapa orang program saya malah kontroversial, alih-alih saya menambah satu, saya malah menghapus. Saya malah banyak menghapus sebenarnya. Karena saya bilang, karena kalian jadi nggak fokus. Kalian jualan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Dan saya nggak mau orang nanti kecewa. Saya sedih kalau seandainya kita bikin sesuatu, gedekan banyak tuh tim. Bang, tapi kita juga harus ada dong program-program yang seperti itu. Saya bilang, kalau sampai kita bikin dan kita nggak deliver, kita memberikan pendidikan politik yang salah sama orang-orang. Artinya 3 tahun lagi dari sekarang, banyak orang akan kecewa. Jadi dia akan bilang, ngapain lu dulu gua milih ini? Lu bikin program sebombastis ini, ternyata tidak ada satupun yang jalan. Saya mau dari awal kita mulai pendidikan politik yang bagus. Kampanye, program yang bagus adalah program yang realistis, bisa dijalankan dan pasti ada impact-nya. Makanya saya bilang, ini program yang saya buat pasti akan ada impact-nya. Saya yakin 100%. Karena menghubungkan orang itulah fungsi dari kita. Menghubungkan lembaga-lembaga think tank kita tadi dengan para donor dan user ya, perusahaan-perusahaan yang mau cari, itu sangat akan berimpact. Tapi kalau you mau bikin sesuatu yang nggak ada atau mengada-ngada, udah pasti nggak akan jalan. Dan nanti tadi jadi itu juga Center for Policy Studies. Apa yang mau di-study? Nggak jalan. Udah ada, gitu udah ngeliat lah selama bertahun-tahun. Tidak akan pernah bisa terbentuk seperti itu. Karena ini kan organisasi volunteer. Think tank yang resmi itu kan harus berbayar. Iya dong. Kalau nggak dari mana dia dapat duitnya kan? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya itu kan kita harus taruh resource di situ. Banyak orang pintar, tapi kalau Iluniwi, saya sih jujur aja, saya baca dalam laporan keuangannya. Yang sekarang belum ada, unfortunately 3 tahun. Tapi saya udah baca yang 3 tahun sebelumnya. Cost hariannya dan lain sebagainya saya baca. Dan saya lihat, tidak sustainable. Kalau misalnya kita bikin program-program yang bombastis. Tidak sustainable. Itu udah confirm. Jadi, alih-alih saya nanti bikin janji politik yang tidak bisa dipenuhi, saya mau jujur. Dan ini salah satu media yang bagus. Inilah yang kita mau buat. Sesuatu yang high impact, low cost, dan pasti bisa dilaksanakan. Supaya semakin banyak orang bisa dapat manfaatnya. Iya. Selama ini jalan Iluni biaya dari donor atau mungkin acara-acara, tapi ya nggak kurang ini ya, maksudnya ada biasa tuh UI half marathon, acara-acara gitu, ya mungkin tuh bisa tuh dapat duit dari situ. Tapi kemarin pun kayak networking ya sebenarnya kan kayak kemarin kita di FH udah bikin tuh dan sukses tuh, maksudnya dapat banyak duitnya di situ. Dan saya bilang kenapa kita nggak barengin misalnya FE sama FH sama FT, misalnya sebagai contoh kan banyak alumni di berbagai tempat, dikumpulin lah bareng-bareng. Jadi alih-alih kita cuma ngumpulin satu fakultas yang lebih terbatas, kenapa nggak langsung berbarengan? Nanti bagi hasil sama Iluni UI misalnya sebagai contoh. Itu contoh aja. Dan menurut saya bisa dikerjakan banget. Pertandingan masalah ini kan masalah koordinasi. Kita bikin satu malam, kumpul semua. Terus S2, S3 tadi saya bilang, yang tidak pernah digarap selama ini. Banyak program itu kayaknya cuma buat S1 doang. Saya bilang. Sementara S2 dan S3 itu sangat ingin memberi, sangat ingin kembali. Saya tahu. Saya banyak ketemu dengan anak S2 dan S3. Yang sebenarnya mereka ini orang-orang yang udah jadi. Ibarat kata begitu. Tapi mereka bahkan tidak dikasih forum untuk memberi balik. Dan mereka bingung lah. Ini saya alih-alih saya dikasih forum untuk memberi balik, bahkan malah saya dianggap kayak kamu mat blood atau kamu half blood. Karena kamu S1 bukan di UI. Itu salah. Ibarat kata itu. Atau anak-anak vokasi. Itu sangat entrepreneur saya ketemu sama mereka. Dan saya kaget, saya bilang, kalian benar-benar sangat entrepreneur, berarti pendidikannya bagus, berhasil tuh. Kan vokasi kan sebenarnya pendidikan untuk yang bisa langsung siap kerja, berkata gitu kan. Dan mereka benar-benar sangat entrepreneurial dan terjun di berbagai bidang dan sukses dengan cara mereka. Tapi sebenarnya tetap perlu dibantu karena tadi mereka juga merasa kok saya sebagai D3 masih tetap sulit bersaing nih sama yang tadi misalnya S1 dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya pendidikannya jadi banyak dari mereka jadi entrepreneur aja. Padahal kan sebenarnya kan harapan kita juga mereka masuk ke lapangan pekerjaan, masuk ke tempat yang lain kan. Nah, itu yang tadi salah satu hal yang harus dibantu dan makanya tadi mengkoneksikan. Misalnya sebagai contoh ada kemarin anak vokasi dari administrasi kesehatan rumah sakit. Saya tanya, kamu gimana? Udah kenal dengan orang dari UNFK, Fakultas Kedokteran? Belum, Bang. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Ya itu berarti bisa saya hubungkan. Karena saya tahu orang dari UNFK. Berarti bisa bantu hubungkan kan. Dia sendiri bahkan sampai saking niatnya karena dia pengen koneksi dan networking, dia bikin sendiri akun Instagram Iluni dia sama WA grupnya. Tapi saya bilang, lah itu bukan ilegal. Iya Bang, tapi kan kita harus bikin nih supaya ada yang bergerak. Masalah dia masih terlalu muda, angkatan 2020-an ke bawah. Jadi berat kan, saya bilang ya memang bukan tugas lo sebenarnya, itu tugas gua sebagai ketuanya nanti untuk bikinin WA grupnya buat lu. Sehingga nanti gampang buat lu naro ketemu para alumni fakultas lu apa jurusan lo itu masuk di dalam satu tempat. Nanti kita mintain ke universitas, tolong dong share dong data-data dan sebagainya. Database kita diperbaikin. Itulah program paling utama. Kalau saya ditanya program apa yang nomor 1 saya, memperbaiki database Iluni UI supaya saya tahu saya mau nyari orang nemu ada di mana. Itu nomor 1 tuh menurut saya. MBG saya itu. Ibarat kata begitu. Karena ya bener. Kan itu Pak. Kadang program kan gini ya. Lu bikin program banyak-banyak.
Yang diingat. Yang diingat kan cuma satu. Iya. Bayangin tadi, satu program yang memungkinkan semua orang punya database yang lengkap. Karena harta karun dari dunia itu sebenarnya. Kontak. Iya, database. Ada di mana? Kalau you udah punya itu bisa diolah banyak banget. Tapi kalau you nggak punya itu, semua tadi cuma jadi mimpi. Semua itu hanya akan jadi hayalan. Karena pasti kita akan selalu terbatas. Kalau cuma ngandalin satu jurusan, kalau cuma ngandalin network kita sendiri aja, nggak cukup. Kita harus ngandalin network banyak orang. Jadi kalau misalnya you menunjukkan, oh saya punya network, ya saya sama Sita tentu punya network kan. Tapi tidak akan cukup kalau hanya itu doang. Kita harus tumbuh berkembang lagi kan. Jadi sehingga semakin banyak orang yang masuk, dan kita akan bilang, Iluni UI di bawah kita, ada Iluni UI yang pasti bisa kalian percayain. Kalian nggak perlu khawatir data disalahgunakan, kalian nggak perlu khawatir cuma dipakai untuk kepentingan atau manfaat pribadi, tapi akan dipakai untuk kemakmuran dari para alumni dan alma maternya. Itu yang saya mau jual. Ya. Kalau dari lo ikut organisasi begini dari S1 nggak sih? Ikut senat, ikut... Saya dulu aktif kalau di FHU itu saya dulu ikut senat waktu kecil Departemen Pendidikan. Ya. Terus karena memang dulu passion gue itu mentoring. Oke. Sama pendidikan. Jadi waktu di senat kerjaan gue tuh bikin diktat. Terus bikin mentoring. Habis itu gue jadi manajer kajian ilmiah di LK2. Lembaga Kajian Keilmuan FHUI. Dengan tuh inilah buat anak-anak nerdnya FHUI lah. Yeah. Tapi di situ juga sama, kita bikin studi, diskusi ilmiah, kedai gitu kan. Terus habis itu bikin seminar, bikin juga paper-paper gitu kan ya, yang kemudian kita diskusikan bareng. Dan itu ya karena tadi passion gue di mentoring sama pendidikan dari dulu kan. Bahkan waktu di kantor lama pun dulu, hidup gue selalu jadi komite presiden, komite legal opinion, sama komite professional development. Jadi memang hidupnya dulu begitu melulu. Mentoring, professional development, sama edukasi. Dan passion itu kebawa sampai sekarang. Karena memang kalau ditanya kan orang bingung, emang Pram suka? Kan dulu misalnya waktu itu kan gue podcast sama Kania Cita kan. Jadi dia cerita, di situ kita bahas kan. Kenapa dia sekarang bahkan mau bantuin gue segitunya ya kan. Kita tampil di podcast dan sebagainya. Dia bilang bertahun-tahun yang lalu Pram, ketika dia baru mulai nih karir sebagai YouTuber, dan belum terkenal banget lah. Gue udah jadi lawyer terkenal. Dia tuh nge-DM gue di Twitter. Terus dia nanya-nanya lah berbagai tentang hukum gitu kan. Masih ada sampai sekarang dia. Terus dia kaget, Pram mau jawab, dan kemudian nggak dibayar juga gitu kan, dan nanggapin beneran gitu. Walaupun dia bukan siapa-siapa. Ya memang dari dulu gue begitu. Gue bilang kalau ada orang nanya ke gue, ya gue akan jawab. Selama waktunya ada, pasti akan gue jawab. Kalaupun misalnya gue agak delay karena gue lagi ngejalain, eventually I will respond if you ask the question. Pasti gue jawab. Karena disitulah kelihatan, oh lu berpikir, oh disitulah kelihatan lu berarti punya sesuatu. Kalau kecuali lu cuma hai bang, kenalan juga, pasti gue blok. Ngapain lu, nggak jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya, Pram, ini dong kita mau nanya nih, kita ada isu kayak gini-gini, menurut pemikiran lu atau pendapat lu seperti apa? I would love to, if I know the subject, I would love to answer and I will dedicate my time for that. Makanya dari dulu juga sering misalnya bantuin mahasiswa gitu kan, ada yang mau maju lomba gitu kan. Kadang-kadang zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin udah lebih sulit karena kesulitan waktu ya. Dulu gue masih ngasih, udah sini lu latihan training sama gue baca paper lu, atau nanti gue jadi tanya jawab sama lu. Pernah dulu satu kasus gue waktu itu jadi juri buat moot court. Jadi mereka nih, kita lagi kompetisi buat memilih peserta dari Indonesia yang akan pergi ke luar negeri, ke Vienna waktu itu. Nah, ternyata tuh gue demam berdarah. Jadi gue udah panas banget badan gue, tapi gue udah komited waktu itu kan. Pokoknya karena gue udah bilang gue jadi juri dan gue akan mengakses paper-paper lu, gue akan stay sampai selesai. Ya udah, sambil kepala kelayangan gitu kan, tetap sampai selesai. Akhirnya ini pemenangnya ini gini udah selesai kan, selesai langsung gue kabur dibawa ke rumah sakit kan. Pas dicek sama dokter, bos lu tuh demam berdarah, untung lu gak telat perginya. Ya bisa bilang ya, mana gue udah komit ya kan, kecuali memang benar gue udah gak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Kalau gue udah komit ya akan gue kerjain buat anak-anak itu. Dan itu yang dilakukan. Habis itu gue tepar lah seminggu 2 minggu di rumah sakit gara-gara kena demam berdarah beneran. Untung bawanya pas itu. Kalau telat lebih sedikit lagi kita bisa kelar tuh. Wah, untung ya. Iya. Lu maju dong gini-gini bang. Lu. Gue gak kuat meeting. 86 aja tadi masih ada, lu kan 89, masih lebih mudaan. Gue ikut milih aja. Yang penting milih. Lu sama Bang Temon udah pas. Iya. Tapi gue termasuk orang yang suka nanya juga ke... ini calon ini siapa? Calon ini berapa calonnya? 7. Banyak ya? Banyak banget. Terbanyak sepanjang sejarah. Biasanya berapa sebelumnya? Kayak 3 atau 4. Iya. Banyak banget itu. Cuma ini. Kita juga bingung. Gue bilang nih mungkin gara-gara Iluni FHUI bikin konferensi, semua orang jadi tertarik nih. Mungkin seksi kali dipikirnya. Padahal mah kalau jadi Iluni, ya bener ya kerja. Kan nambahin kerjaan sebenarnya ini kan. Sepakat.
nambah-nambahin kerjaan. Nambah-nambahin kerjaan lo jadinya. Kalau saya nggak kepikiran sama anak-anak itu ya kan, dan lain sebagainya, mungkin saya juga nggak di sini. Tapi ngeliat anak-anak dari kemarin muter ya, pas kita muter kan, kita ngeliat anak-anak ini banyak yang awalnya udah bilang, aduh saya tuh biasanya nggak pernah milih, tapi gara-gara ini dia tertarik. Dan lihat muka-muka mereka gitu kan, and I just feel like I cannot betray these people aja gitu. Maksudnya mereka udah berusaha seperti ini terus malah calon ketua sendiri kayak udahlah gue males gitu kan, nggak bisa dong. Satu kemarin udah dapat amanah dari konvensi kan, udah maju, berarti kan ini kan konsekuensinya seumur hidup ibarat kata begitu kan. Jadi you have to go and lu nggak bisa mundur lagi gitu kan. Dan tapi satu sisi juga yang menyemangatin kita ya, walaupun nih sampai suara habis begini kan karena kampanye tiap hari, ya karena tadi anak-anak yang pas kita ketemu mereka, kita harus menang karena kita pingin tadi punya Iluni yang lebih setara, punya Iluni dengan pemimpin yang approachable. Dan kalau janji gue kemarin mereka adalah nanti kita akan bikin Iluni yang paling lucu, gue bilang gitu. Karena gue bahkan satu-satunya kemarin tuh ada yang nanya kan, kemarin gue gue tuh punya second akun namanya Lord Pram Yes. Nah, terus kemarin gue kampanye di FPL yang Fantasy Premier League. Fantasy Premier League ya. Terus mereka gue kampanye jadi sistemnya gini, ada admin mereka 5 ketemu sama gue, terus gue langsung mereka ngajuin pertanyaan di grup WhatsApp mereka tuh ada sekitar 700 orang. Nah, wajar lah kita berdebat gitu kan. Nah, jadi gue pakai voice note, pakai voice note. Itu kampanye yang inovatif banget menurut gue. Jadi bisa langsung ke banyak orang sekaligus kan. Nah, di situ ada satu nanya, "Bang, kenapa lu berkampanye seperti model Gen Z dengan gaya seperti ini?" gitu gue bilang. "Why?" Terus gue bilang, "Ya karena memang gaya gue seperti ini. Gue pingin bawa sesuatu nilai otentik, Bos. Ya kan, hari ini gue tampil seperti ini. Gue aja sebenarnya lebih suka tampil seperti baju Jepang gue gitu kan. Karena memang gue suka baju-baju gue emang seperti ini sebenarnya. Dan ketika waktu itu yang bikin akun Lord Pram Yes itu, dia itu bikin akun tuh inisiatif sendiri, tim gue. Gara-gara dia waktu ikut kampanye gue 12 jam. Setelah dia ikut kampanye gue 12 jam dari pagi sampai malam, kemudian dia menyadari semua materi gue itu bisa dibikin konten dari buat anak-anak Gen Z yang lucu-lucu, yang absurd-absurd. Dan gue bilang, dia bahkan gak perlu minta izin, dia cuma lu gimana? Post aja, collab sama gue bilang. Jangan tag, collab. Karena gue pengen orang tahu, memang diri gue seperti itu sesuatu otentik, tidak bisa direplikasi oleh siapapun. Gue tidak perlu dipoles, memang gue kayak begini. Dan apa ya, kayak ibarat kata gini, walaupun gue sangat anti Donald Trump gitu kan ya, tapi ada satu nilai yang menurut gue bagus dari Donald Trump, authenticity. Paling nggak dia otentik sebagai asshole gitu kan. Bener, tapi bayangin, otentik sih dia. Otentik sebagai asshole gitu. Betul, kan. cuek aja dia. Iya, tapi bayangin kalau kita bisa otentik tapi untuk greater good. I think that will be beautiful ibarat kata kan. Tapi bukan beautiful ala Donald Trump yang big and beautiful gitu kan. Enggak. Tapi maksudnya benar-benar big and beautiful and people feel well. Nanti di Iluni itu ketemu sama Pram, enak, gampang, nggak takut, dan lucu gitu kan. Itu gue bilang, janji gue minimal gue adalah kandidat paling lucu dari gue gitu. Jadi lu paling nggak ketawa kalau ngobrol ketemu sama gue. Ya. Oke, jadi buat para alumni UI, lo yang pertama harus lo lakukan adalah download dulu tuh UI Connect. UI Connect. Itu dulu apa tadi lu belum? Verifikasi dulu. Verifikasi segala macam karena ini cukup meribetkan, cukup ngeribetin gitu. Nggak bisa selesai dalam 5 menit kayaknya. Agak-agak ribet, cuma gue coba lagi ya. Tapi sebenarnya gini, kita juga bisa bantu dengan helpdesk kita. Oke. Jadi kalau nanti misalnya taruh link di ininya, taruh link aja, nanti kita udah ada helpdesk sama download bisa tuh kalau mau ditaruh di website. Oke, ya. Di YouTube-nya. Taruh aja di linknya. Iya, nanti kita kasih link di sini helpdesk. Di helpdesk-nya. Helpdesk sama link buat download UI Connect Android sama Apple. Sebenarnya kalau lo udah pernah udah voting, lo lihat email lo lagi deh. Biasanya itu dikirimin email gue, rame juga dikirimin. Oke, Pram, mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk pemilihan Iluni ini? Silakan. Oke. Oh, emang nomor 7 juga ya terakhir. Nomor 7 kita. Nomor 7 kita begini. Kita begini. Ya, kalau dari gua ya buat Iluni ini ya, gua ini kita bikin gerakan ini kan sebenarnya dari hati ya. Ya, again gua udah sering kali ceritakan salah satu yang dulu membuat gua maju ini juga ya, kalau tadi ada pertanyaan juga. Sebenarnya satu kehilangan yang besar. Ya kan karena tahun 28 Desember 2023 itu kan gua kehilangan ibu gua. Nah, sejak itu memang orang notice, gue jadi makin sibuk. Gue makin banyak ngisi waktu-waktu dengan ekstrakurikuler aktivitas kerja yang makin banyak. Ya kan, kita juga ada ratusan meter berjalan. Tapi juga aktivitas gue makin nambah nih, macam-macam lah. Gitu kan, dan memang itu salah satu aktivitas yang menurut gue membantu ya. I think if you're grieving, one of the best way to do is, ya mungkin lu nggak bisa menghilangkan itu kan, nggak pernah hilang. Tapi paling nggak lu bisa menggunakan satu jadi energi yang jadi positif. Yeah. Dan gue pingin orang merasakan bahwa apa yang kita lakukan sekarang tadi, kita nggak ada kepentingan politik apa-apa.
nggak ada apa ya. Ini gerakannya benar-benar dari hati kita gitu ya, bahwa memang dan tadi anak-anak yang menyemangati gue itu yang membuat gue ya udah, gue akan terus maju sampai akhir, sampai tanggal 23-24 Agustus ini ya kan. Kita akan lakukan segala daya upaya terbaik kita, kontak semua orang, memastikan mereka daftar ke WeConnect, karena I want to win for them. Sehingga nanti mereka bisa punya seorang pemimpin yang bisa jadi bumper mereka, yang bisa jadi teman mereka, yang bisa membuat mereka percaya sekali lagi bahwa politics can be exciting again. Itu satu hal yang menurut gue paling penting. Dan gue ini, yang tadi kan janji-janji gue yang udah gue masukin tadi, yang semua adalah sesuatu yang berada di bawah kekuasaan gue. Kita bisa bikin ini setara. Tadi juga kita bisa dapetin database yang lebih baik buat anak-anak. Kita bisa bukakan pintu buat kalian semua. Dan itu adalah sesuatu hal yang real dan bisa dikerjakan. Gue nggak mau ngasih janji-janji palsu, gue nggak mau ngasih kekecewaan sama kalian. Kita bikin program-program bombastis, terus nanti berujung dan berakhir cuma dengan 3 tahun lagi kalian bilang, alah, gue dikontak lagi sama orang buat daftar WeConnect lagi. Kalau gue menang, gue pastikan kita nggak akan pakai tuh apps seperti itu lagi. Kita akan pakai cara yang paling gampang, ya, misalnya pakai website. Itu kita akan pastikan tuh, karena gue nggak mau menyusahkan orang. Gue minta maaf kepada semua yang terganggu dan kesulitan untuk mendaftar WeConnect, tapi tadi perubahan tidak akan bisa terjadi sebagaimana dikatakan di dalam buku ini kan, moral ambitions. Kita harus menang dulu, bos. Jadi either menang or menang banget kalau kata gue di tim ya kan. Jadi kalau kita nggak menang atau menang banget, maka semua perubahan tidak akan bisa terjadi. Dan mungkin expect you will see another WeConnect in the next 3 years. Kalau bukan gue menang. Ibarat kata begitu. Update lagi. Update lagi. Gitu. Nah, itulah dari gue. Ya, makasih ya Pram ya. Thank you ya. Terima kasih. Semoga lancar semuanya. Pekerjaan, iluninya. Terima kasih banget loh. Alumni UI, silakan kalau pengen ada perubahan terhadap iluni, silakan di deskripsi. Nomor 7 ya. Di deskripsi bisa diklik untuk ke HI Connect, helpdesk-nya segala macam. Siap, nanti kita masuk. Akan dibantu dan pilihnya nomor 7 untuk perubahan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Keren. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalian emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat, ilmu dapat. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.